Chapter 1. Suatu hari, saya menerima email. Pengirim bertanya apakah ia bisa membuat ulang novel saya. Pada saat itu, saya tercengang. Saya mungkin sedang dalam jeda singkat, tetapi meminta untuk membuat kembali sebuah novel yang dalam serialisasi berbayar. Saya, tentu saja, menolak. Faktanya, saya tidak menjawab. Itu sebagian karena melakukan sesuatu seperti itu tanpa izin akan bertentangan dengan undang-undang hak cipta, tetapi itu juga karena saya malu dengan status hiatus tempat saya berada. Web novel yang saya tulis disebut The Returned Hero. Itu bukan sensasi, tapi itu novel yang cukup populer dan hit terbesar dalam 5 tahun penulisan saya. Tetapi pada saat saya menerima email, saya telah absen selama 3 bulan. Alasannya sederhana, kata-kata itu tidak datang kepada saya. Pada awalnya, saya menuangkan hasrat saya ke dalam tulisan. Catatan pribadi saya tentang pengaturan dunia mendekati 50.000 karakter, dan saya mencurahkan isi hati saya untuk menulis setiap bab. Tetapi setelah 1 tahun menulis, saya jatuh ke dalam keterpurukan yang parah. Meski begitu, novel berlanjut selama 6 bulan, mencapai tahap pertengahan akhir cerita. Tetapi karena saya memaksakan diri untuk menulis, ceritanya penuh lubang plot, dan kepribadian para karakter telah runtuh. Tidak mengherankan, jumlah pembaca turun setiap hari. Saya terlalu takut untuk membaca komentar. Pada akhirnya, saya memilih untuk hiatus. Tetapi tidak peduli berapa lama saya beristirahat, saya tidak bisa melanjutkan cerita, bahkan tidak ada satu kalimat pun keluar. Ketika saya berkubang dalam kesengsaraan karena menyadari kurangnya keterampilan menulis saya menerima email lain yang meminta untuk membuat ulang novel saya. Email protected. Silahkan, ini untuk kepuasan pribadi. Saya tidak akan mengungkapkan versi remake dari novel ini di mana saja. Itu hanya akan tinggal di antara saya dan Anda. Siapa tahu, mungkin Anda akan terinspirasi oleh remake dan mencari cara untuk melanjutkan cerita. Itu adalah email yang cukup panjang yang terdiri dari 6 kalimat, tetapi yang diminta sederhana saja. Dia ingin membuat ulang novel saya untuk kepuasan diri. Berapa banyak dia suka novel saya untuk mengirim email seperti ini? Karena saya tidak terlalu bangga dengan pekerjaan saya setuju, merasa bersyukur dan malu. Dalam hal itu, apakah itu penyebab dari situasi ini? Peluang memenangkan lotre dikatakan 1:8.145.060. Maka apa yang terjadi pada saya pada saat ini harus menjadi peluang 1:7 miliar. Saya berdiri di rumah keluarga biasa. Tetapi dunia tempat saya berada bukanlah dunia saya, dan saya bukan saya. Meskipun orang mungkin berpikir saya sedang filosofis, saya benar-benar tidak. Itu hanya cara terbaik untuk menggambarkan situasi yang saya alami. Saya telah menjadi tambahan dalam novel saya. Tambahan saya tidak punya memori menulis tentang Kim Chundong. Chundong tinggal di kamar apartemen biasa, tetapi dia tidak memiliki orang tua. Mengenai alasannya, saya, tentu saja, tidak tahu. Pada usia 9 tahun, Chundong diterima di Agen Militer Academy, tempat untuk memelihara elit untuk melawan monster dan jin. Kemampuan apa yang dimiliki Chundong untuk lulus ujian masuk? Saya tidak tahu. Saya tidak tahu apa-apa tentang dia. Aku bahkan tidak tahu wajahnya. Saya tidak bercanda. Saya benar-benar tidak melakukannya. Ketika saya melihat ke cermin. Itulah yang saya lihat. Lonjong dengan tanda tanya. Kepemilikan tubuh gila, atau transmigrasi. Ini sama sekali tidak masuk akal. Aku tidur seperti hari-hari lainnya, tetapi ketika aku bangun, aku mendapati diriku pada hari terakhir semester di Akademi Militer Agen. Awalnya, saya punya 2 kecurigaan. Pertama adalah bahwa saya sedang dikerjai. Tapi ide itu gagal hanya dalam 5 detik. Saya bahkan tidak bisa repot-repot menjelaskan alasannya. Kedua, saya bermimpi. Tapi aku secara alami datang untuk menolak gagasan itu. Seperti yang diketahui semua orang, pemikiran berada dalam mimpi tidak pernah terpikirkan oleh orang-orang yang bermimpi, dan yang lebih penting, tidak ada mimpi yang berlanjut selama 2 minggu dengan kenyataan yang begitu jelas. Akibatnya, saya menghabiskan 2 minggu terakhir untuk merenungkan apakah dunia di dalam novel harus diperlakukan sebagai realitas tempat saya berada. Ding dong. Tata gelombang. Seperti yang telah saya lakukan dalam 2 minggu terakhir, saya berbaring di tempat tidur dan menatap kosong ke langit-langit ketika alarm ponsel cerdas saya mulai berdering. Melirik ke atas, saya melihat bahwa sudah waktunya untuk pergi ke sekolah. Kenapa aku harus pergi ke sekolah? 13 hari yang lalu, itu adalah kelulusan agen Akademi Militer. Tetapi yang lulus hanyalah taruna non-pejuang, dan taruna non-pejuang tidak bisa disebut pahlawan. Taruna kelas tempur harus menghadiri akademi selama 3 tahun lagi. 3 tahun ini akan dihabiskan di Kyub, Akademi Pahlawan. Sayangnya, pria Chundong terkutuk ini adalah seorang kadet tipe tempur. Sekali lagi, saya tidak tahu siapa dia. Frustasi sekali. Saya hampir tidak melakukan apapun selama 2 minggu. Saya menghabiskan sebagian besar waktu saya di internet, makan makanan ketika saya lapar, kembali online untuk mencari jalan keluar, menertawakan berbagai acara lucu yang ditayangkan di TV, makan makanan ketika saya lapar. Ngomong-ngomong,
satu-satunya yang penting acara akan ke Seoul 2 hari yang lalu untuk Cube Entrance Ceremony, selama 3 jam. Saya tidak ingin pergi, tetapi saya tidak punya pilihan lain karena saya diberitahu bahwa saya akan dikeluarkan jika saya tidak hadir. Aku pikir aku harus pergi, tapi saya tidak tahu siapa yang menjatuhkan saya di sini, untuk alasan apa dan dengan kekuatan apa. Tetapi setelah hidup diam selama 2 minggu, dengan enggan saya datang untuk menerima nasib saya. Sepertinya saya akan hidup seperti ini untuk waktu yang lama. Kalau begitu, aku setidaknya perlu mencari nafkah untuk diriku sendiri. Dalam novel saya, menjadi pahlawan adalah pekerjaan impian siapapun. Meskipun semuanya menjadi serius di tengah jalan karena penjahat, kekosongan itu tidak lama setelah itu. Saya hanya harus bertahan sampai saat itu. Ketika saatnya tiba, saya yakin saya akan menemukan sesuatu. Pukul 7.33. Hanya ada 57 menit sampai sekolah. Saya bangkit dan berjalan dengan susah payah ke kamar mandi. Berdiri di depan cermin, tanda tanya Tuan menyambut saya. Petik 2. Persetan tanda tanya ini. Apakah itu akan hilang? Petik 2. Tanpa bercanda, wajah saya adalah tanda tanya. Saya tidak tahu mengapa. Itu bukan karena saya tidak menggambarkan wajah saya. Jika itu masalahnya, tidak masuk akal jika miliaran orang lainnya memiliki wajah sendiri. Jadi mengapa hanya Chundong yang menghadapi tanda tanya? Aku tidak mengerti. Sambil bergumam dengan enggan, aku mencuci muka. Saya bisa merasakan kulit saya. Saya punya rambut juga. Itu membuat semuanya semakin menyeramkan. Setelah membersihkan diri sedikit, saya berganti ke seragam Cube, yang saya dapatkan di upacara masuk. Selain itu, saya tidak punya bagasi lain. Orang-orang yang melihat saya dalam seragam ini tidak diragukan lagi akan mengirimkan rasa iri, tapi saya tidak tahu apa yang saya lakukan. Wajahku adalah tanda tanya yang aneh, bagaimana aku bisa menemukan sesuatu. Memutar gagang pintu, aku melirik ke belakang. Rumah saya selama 2 minggu terakhir. Kamar apartemen yang nyaris kutemukan berkat alamat yang tertulis di kartu kadetku. Sepertinya saya terikat padanya dalam waktu singkat ini. Saya merasa saya akan merindukannya. Kubus melayang di tengah laut timur. Setelah saya pergi, saya mungkin tidak akan kembali. Menempatkan di belakang ruang apartemen besar yang saya senang, saya melangkah ke dunia yang gelap dan asing. 1. 50.000 karakter Korea adalah sekitar 10.000 kata bahasa Inggris. Chapter 2. Lembaga pelatihan terbesar di dunia ini menawarkan sihir, sains, dan teknik canggih. Kubus. Cube adalah nama sebuah pulau besar yang terletak di Laut Timur. Pulau buatan ini 2 kali ukuran Yewido. 1. Di daerah yang sangat luas ini, hanya ada sekitar 5.000 taruna pahlawan, di mana 1.300 di antaranya adalah tahun pertama. Sementara 2.000 non-kombatan lulus 2 minggu lalu, para kadet elit dari seluruh dunia berkumpul di sini, menjadikannya lebih kompetitif dari sebelumnya. Di satu sisi, tempat itu terlalu keras dan suram untuk menjadi rumah bagi anak berusia 17 hingga 19 tahun. Dan mulai dari tahun kedua, pesulap yang memilih untuk menjadi pahlawan akan datang dari Universitas Sihir Nasional, jadi itu adalah 200-300 kadet lainnya. Selain itu, ada instruktur pelatihan, wanita kafetaria, petugas kebersihan, perekrut yang kadang-kadang mengunjungi, rekan pemerintah, insinyur yang melakukan pemeliharaan dan operasi, tentara dikirim sebagai sekuritas, dokter dan peneliti untuk merawat kadet, pekerja toko yang bekerja di bawah Cube, dan banyak lagi. Dengan semua orang ini, sekitar 50.000 orang tinggal di Cube. Secara alami, tempat ini adalah keriuhan yang sangat penting di mana perhatian para investor berkumpul. Mengingat bahwa latar novel saya diikuti dengan setia, Korea adalah kekuatan dunia yang menyaingi Amerika Serikat. Saya sepertinya ingat menyebutkan beberapa alasan untuk itu, tetapi alasan yang lebih jelas adalah bahwa saya orang Korea. Bagaimanapun, Chundong adalah anggota Cube sehingga ia bisa dikatakan sebagai elit. Tapi saya tidak mengalokasikan cerita apapun untuk Chundong. Jadi takdir Chundong seharusnya tinggal di daerah yang terpisah dari jalan cerita utama. Meskipun dia tidak akan menjalani kehidupan yang penting dan membebani karakter utama, dia mungkin akan menjalani kehidupan yang nyaman tanpa rasa khawatir. Dan itu adalah kehidupan yang kuinginkan juga. Menatap pintu ke ruang kelas, aku menghela nafas. Novice, Veritas. Novice merujuk taruna tahun pertama, sementara Veritas adalah nama kelasnya. Sederhananya, saya berada di kelas 1 kelas 1. Saya tahu apa kelas ini. Shin Jong-hak dan Kim Suho ada di kelas ini, dan ketika klik terbentuk di sekitar mereka, banyak skema, sebagian besar dimulai oleh Shin Jong-hak dan pengikutnya, akan membuat kelas gaduh. Sebagai anggota kelas, saya kemungkinan besar akan tersapu terlepas dari keinginan saya. Setelah mengatur napas, saya perlahan dan hati-hati membuka pintu. Interiornya licin, putih tanpa tanda debu dan 3 meja panjang berjatuhan. Di mana saya harus duduk? Aku melihat sekeliling kelas dan menemukan Shin Jong-hak duduk di kursi terjauh. Dengan mata terpejam dan tangan di sakunya, dia tampak mengesankan. Di sebelahnya adalah teman masa kecilnya, Yo Yeon-ha, mengobrol. Keduanya tidak memperhatikan saya. Terima kasih Allah. Saya duduk di kursi tepi barisan tengah.
Seperti tambahan yang tepat, saya melihat lurus ke depan dengan linglung. Tidak ada papan tulis, tetapi layar proyeksi untuk hologram ditampilkan. Melihatnya, saya tidak bisa menahan nafas. Setelah melewati sekolah menengah dan bahkan wajib militer, saya tidak percaya saya harus kembali ke sekolah. Tidak akan ada bencana yang lebih buruk. Petik 2. Huam. Semester Kyub dimulai pada bulan Februari. Bagian luarnya dingin dan bagian dalamnya yang hangat membuatku mengantuk. Saat ini, adalah 8.1. Kelas dimulai pukul 8.30. Sebenarnya, saya tidak berharap untuk datang sepagi ini. Pergi dari Seoul ke Kyub dengan cepat menggunakan portal, tapi saya berharap akan tersesat begitu tiba di sini. Namun, ada sesuatu yang disebut Kyub Bus, sebuah bus yang berjalan setiap 10 menit di sekitar Kyub yang tidak ada dalam pengaturan asli saya. Memikirkannya sekarang, merupakan kesalahan di pihak saya untuk memiliki karakter utama berjalan di sekitar kampus besar sepanjang waktu. Karena novel itu menjadi dunia nyata, sepertinya novel itu memperbaiki lubang plotnya sendiri. Ngomong-ngomong, mari kita tidur sedikit. Saya tidak ingin berpikir lagi. Menutup mataku, aku menundukkan kepalaku di atas meja. Sekarang, teriakan menggelegar membangunkan saya. Ketika saya membuka mata, instruktur berada di belakang podium. Hari ini adalah hari pertama, jadi tidak akan ada pelatihan khusus, tapi saya harap Anda semua melakukan latihan pagi Anda. Pelatihan tidak pernah salah, terutama di pagi hari ketika kepadatan mana tinggi. Petik 2. Pelatihan pagi. Oh, benar, ada sesuatu seperti itu. Tempat pelatihan yang dibuka mulai 5.1. Ke 8.1. Aku buru-buru memasukkannya ke dalam cerita untuk memberi kesempatan pada tokoh-tokoh utama untuk bertemu. Sekarang, mari kita mulai dengan perkenalan diri. Saya Kim Soo-hyuk, instruktur yang bertanggung jawab atas Anda semua untuk tahun ini. Petik 2. Nama itu, saya samar-samar bisa mengingatnya. Titik peringkat saya adalah 3.850. Peringkat dunia 9.737. Menurut klasifikasi asosiasi, saya akan menjadi peringkat menengah ke atas 5. Petik 2. Mata siswa berbinar, itu bisa dimengerti. Ada sekitar 2 juta pahlawan di dunia. Peringkat 9.737 berarti dia sangat terampil. Saya pikir itu cukup untuk perkenalan saya. Kim Soo-hyuk tampaknya menyukai reaksi para siswa ketika sudut mulutnya meringkuk. Hari pertama akan terasa istimewa. Anda mungkin tidak tidur karena kegembiraan dan kekhawatiran, atau mungkin Anda merasa senang bisa memperbaiki diri. Mungkin Anda senang melihat naksir Anda lagi. Petik 2. Para taruna tertawa terbahak-bahak, tetapi sang instruktur membekukan ekspresinya dengan keras. Tapi Kyub tidak sama seperti sebelumnya. Saya berjanji kepada Anda, tidak akan ada waktu untuk hubungan. Di Kyub, Anda akan mengalami beberapa situasi pertempuran nyata. Nantikan mengalami betapa menakutkannya dunia nyata. Petik 2. Senyum nakalnya membuatku merinding. Pelatihan tempur, saya harus mengambil bagian dalam itu juga. Selanjutnya, Kyub objektif. Satu-satunya indikator kesuksesan Anda adalah nilai Anda. Kelompok hanya akan melihat nilai Anda. Dengan demikian, kami akan menilai Anda secara akurat dan ketat. Jika Anda berkinerja buruk, Anda akan ditahan. Secara statistik, kurang dari setengah dari lulusan taruna Kyub tanpa mengulang satu semester. Bahkan saat itu, Anda hanya dapat ditahan hingga 2 tahun. Lebih dari itu, Anda akan dikeluarkan. Jika Anda tidak bisa menjadi pahlawan, Anda akan menjadi agen atau tentara bayaran. Saya menganggap itu bukan yang Anda inginkan. Petik 2. Setelah memberikan siswa ketakutan, instruktur berhenti dan memindai wajah siswa. Aku sudah bisa melihat beberapa wajah yang aku kenal. Itu sama bagi saya. Kim Soo-ho, Shin Jong-hak, Yo Yeon-ha, Chae Na-yun, Rahel, Yi Yong-han. 6 ini adalah karakter penting yang bisa saya lihat sekilas. Shin Jong-hak duduk bersama Yo Yeon-ha. Karena Kim Soo-ho dan Chae Na-yun melihat satu sama lain sebagai saingan, mereka menjauh. Putri Rahel duduk sendirian, dan Yi Yong-han duduk di belakang Kim Soo-ho. Saya ulangi, di Kyub, Anda perlu mengkonfirmasi hal-hal yang telah Anda pelajari sampai sekarang dan mengasah keterampilan Anda untuk digunakan dalam pertempuran. Tidak akan ada pelatihan yang baik di sini. Ingat bahwa. Dengan itu, Kim Soo-hyuk mengumumkan. Sekarang, bersiaplah. Apa yang dijadwalkan hari ini tidak akan lama. Tugas pertama adalah pemilihan senjata utama. Petik 2. Senjata apapun yang bisa kau pikirkan harus ada di sini. Senjata utama persis seperti apa itu? Pahlawan peringkat tinggi menyebut senjata mereka, senjata berharga, sementara senjata di atas kelas unik diberi gelar persenjataan. Tapi saya tidak tahu apa senjata utama saya. Saya tidak tahu apa-apa tentang masa lalu Chundong. Berdiri di depan senjata yang kamu inginkan. Kami akan memberi Anda senjata pelatihan. Tapi jangan memandang rendah mereka hanya karena mereka melatih senjata. Harga pasar mereka adalah 5 juta won. Petik 2. Ada berbagai macam senjata, lebih dari yang bisa saya bayangkan. Pedang, tombak, pedang, belati, rapier, tombak, pedang besar, swayhander, busur, senjata, cambuk, sarung tangan, del. 100 siswa kelas Veritas berdiri di depan senjata yang mereka inginkan.
Pilih dengan hati-hati. Setelah Anda memilih senjata utama, Anda tidak akan bisa mengubahnya setidaknya selama 6 bulan. Petik 2. Pedang dan tombak jelas merupakan pilihan paling populer. Kim Suho dan Shin Jong-hak masing-masing berdiri di depan pedang dan tombak. 70 dari 100 memilih pedang, tombak, atau pedang, yang disebut Tritunggal Maha Kudus senjata. Di sisi lain, Yo Yonha memilih cambuk, Chae Nayun memilih busur, dan Rahel memilih rapier. Namun, saya hanya berdiri dengan linglung. Kim Chundong, mengapa kamu diam saja? Kim Su-hyuk bertanya. Aku menatap kosong pada satu senjata yang tidak dilirik siapapun. Senjata pilihan di dunia modern, yang tidak memerlukan instruksi manual dan yang bisa digunakan siapa saja dengan klik. Tapi di dunia ini, senjata ini adalah gumpalan logam terlemah, senjata yang dihindari oleh setiap pahlawan. Kemungkinan besar, itu hanya di sini demi memiliki semua jenis senjata di sini. Tetapi ini adalah satu-satunya pilihan yang saya miliki. Saya tidak bisa menggunakan senjata jarak dekat apapun. Bahkan jika Chundong berbakat dalam satu, saya tidak ingin berpartisipasi dalam pertempuran jarak dekat di mana darah berceceran di mana-mana. Kim Chundong. Suara instruktur jatuh rendah, dan tatapan siswa lain jatuh pada saya. Shin Jong-hak dan Kim Suho ada di antara mereka. Saya tidak suka berada di pusat perhatian. Saya cepat-cepat berjalan dan meraih senjata. Aku bisa merasakan berat logam di tanganku saat bau karat menggelitik hidungku. Lebih banyak mata tertuju pada saya. Senjata di tangan saya adalah pistol. 1. Yeonggi-do adalah sebuah pulau besar di Seoul, berukuran 8,4 km persegi dan menampung 31.000 orang. Chapter 3. Senjata masih merupakan senjata yang sangat bagus di dunia ini. Tapi itu hanya untuk prajurit biasa yang tidak bisa menggunakan mana. Daripada peluru tradisional, senjata dunia ini menggunakan peluru ajaib, peluru yang berisi mana yang terkompresi dengan kekuatan untuk membunuh monster kelas 8 menengah tingkat rendah. Sebagai perbandingan, sabre pelatihan mengatakan biaya 5 juta won hanya bisa membunuh monster peringkat rendah rata-rata. Jadi, pistol itu sendiri adalah senjata yang lebih kuat. Tapi pahlawan dan tentara bayaran yang bisa menggunakan kekuatan sihir tidak memilih senjata. Itu karena, kekuatan sihir, tidak bisa diterapkan pada senjata, jadi tidak peduli seberapa kuat pengguna senjata itu memiliki potensi yang jelas. Dalam memilih senjata utama, aspek terpenting adalah asalnya. Singkatnya, nilai senjata naik lebih tinggi dari aslinya. Misalnya, senjata dipisahkan menjadi 3 tingkatan, diproduksi secara massal, dibuat khusus, atau karya agung. Pedang, di sisi lain, memiliki lebih banyak artefak, persenjataan, berharga, mitos, legendaris, Ini karena mitos dan legenda dimanifestasikan di dunia ini. Pedang adalah senjata sejarah panjang dan dalam. Secara alami, banyak pedang telah diturunkan dari mitos dan legenda. Pedang Freyr, pedang iblis Muramasa, pedang Tiruan Tirfing, pedang Suci Durendal, pedang Raja Excalibur, Di dunia ini, banyak pedang legenda tetap belum ditemukan di Dungeons atau Towers. Masing-masing dari mereka adalah harta yang tak ternilai. Tentu saja, harta ini hanya bisa digunakan oleh mereka yang mahir pedang. Akibatnya, pahlawan memilih lebih banyak senjata kuno. Bahkan jika mereka mencapai hambatan dalam pertumbuhan mereka, senjata kelas tinggi dapat membantu mereka menerobos. Petik 2. Kim Chundong. Kim Su-hyuk memanggil nama saya sekali lagi sebelum mengaktifkan jam tangannya. Untuk beberapa alasan, saya juga bisa melihat informasi yang disembunyikan oleh sistem perlindungan informasi. Itu informasi tentang aku, Kadet Kim Chundong. Apakah kamu tidak menggunakan pedang? Seperti yang diharapkan dari tambahan, Kim Chundong adalah pendekar pedang biasa. Aku memutuskan untuk mengganti senjataku. Setelah datang jauh-jauh ke Kyuup. Iya nih. Kim Su-hyuk tidak terlihat senang dengan pilihan saya tetapi dia mengangguk dengan sedikit cemberut. Tidak apa-apa, kadet dapat membuat pilihan sendiri di Kyuup. Instruktur tidak akan ikut campur sama sekali. Tapi itu juga berarti tanggung jawab jatuh pada taruna. Petik 2. Kim Su-hyuk melanjutkan, tetapi bisikan di antara para siswa tidak berhenti. Bisikan yang seharusnya terlalu sunyi untuk saya dengar, untuk beberapa alasan, saya bisa mendengarnya dengan jelas. Sepertinya ini adalah hadiah Chundong. Betapa tidak berguna. Senjata. Apakah orang itu gila? Petik 2. Kenapa dia bahkan datang ke Kyuup jika dia ingin menjadi tentara bayaran? Sebelum memasuki Kyuup, para kadet harus mencoba segala macam senjata. Itu untuk menemukan senjata yang cocok dengan hadiah mereka. Tapi hadiah tidak diperlukan untuk menggunakan senjata. Anda hanya perlu meletakkan jari Anda di pelatuk dan tarik. Kamu bisa dengan mudah mengganti senjata utama yang kamu pilih hari ini. Dan terlepas dari apa yang Anda pilih, Anda akan menjalani pelatihan dan tes yang sama. Itu berarti kelemahan senjata akan menjadi milikmu untuk ditangani. Petik 2. Kim Su-hyuk mengumumkan sambil melihat ke arahku. Aku mengerti, sial, saya hanya tidak punya pilihan lain. Para kadet di sini telah menghadiri akademi militer sejak mereka berusia 7 atau 8. Dengan kata lain, mereka telah berlatih memotong, mengiris, mematahkan, dan menembak selama 10 tahun. Tetapi saya berbeda. Saya tidak mewarisi kenangan Chundong, dan saya jauh dari seorang pendekar pedang di dunia nyata.
Hek, saya bahkan tidak ke olahraga. Aku juga bukan pencari sensasi. Pada akhirnya, saya hanya bisa memilih senjata jarak jauh, jadi busur atau pistol. Berkat dinas militer Korea, saya setidaknya terbiasa dengan senjata. Sekarang, kami akan memberikan Anda kamar Anda dan barang-barang pribadi Anda akan dikirim ke sana. Setelah itu, Anda bebas. Kelas akan dimulai 4 hari kemudian, itu Senin depan. Petik 2. Kim Soo-hyuk berbicara sambil menatapku dengan iba. Dan dengan demikian, pemilihan senjata utama berakhir. Yo, penembak, apa kau sungguhan? Aku hanya tidak mengerti. Apakah Anda salah satu dari pencari perhatian tersebut? Ini adalah pertama kalinya saya mendengar seseorang memilih senjata di Kyub. Petik 2. Dalam perjalanan ke asrama, sekelompok pria mengobrol. Saya hanya mengabaikan komentar sarkastik mereka. Melihat saya tidak terganggu oleh provokasi mereka, kelompok itu pergi setelah tertawa sendiri. Seperti yang diharapkan dari remaja laki-laki, mereka lebih tertarik pada siswa perempuan. Bahkan aku mengalihkan pandanganku ke arah mereka. Chae Na-yun, Rahel, dan Yo Yeon-ha. Kecantikan ketiga gadis ini jauh melampaui pengaturan saya. Sementara aku mengamati mereka dengan pandangan sekilas, kami tiba di asrama. Ini adalah asrama untuk tahun-tahun pertama. 6 gedung pencakar langit yang mewah berdiri di depanku. Menurut Kim Soo-hyuk, setiap bangunan memiliki 100 lantai, masing-masing terdiri dari 5 kamar. Kamar-kamar dibagikan menurut nilai, tetapi bahkan jika nilai seseorang mati, mereka masih kamar sendiri. 3 kadet laki-laki dan 3 kru teratas dari agen militer akademi mendapatkan penthouse. Kim Soo-ho adalah satu-satunya yang menyerah, mengatakan itu terlalu besar untuk digunakan. Cowok ada di kanan, cewek di kiri. Kunci kamar Anda akan disimpan di jam tangan pintar yang akan Anda dapatkan sekarang. Petik 2. Sementara Kim Soo-hyuk menjelaskan, kelas tahun pertama lainnya tiba. Jika saya ingat dengan benar, kelas tahun pertama adalah veritas, penerimaan, kecerdasan, kebijaksanaan, kultivasi, kehormatan, kebajikan, persahabatan, potensi, dan dunia, total 10 kelas. Haruskah saya mencoba mencari karakter utama lainnya? Beberapa dari mereka harus menjadi antagonis. Chundong, Kim Chundong. Hah? Aku, mengapa? Petik 2. Kenapa? Kim Soo-hyuk memanggil saya. Saya hanya terganggu sejenak, tetapi mata Kim Soo-hyuk menyipit seperti elang. Tatapannya yang tajam membuatku membeku. Tampaknya kecewa dengan reaksiku, Kim Soo-hyuk memejamkan mata dan menghela nafas. Petik 2. Jam tangan pintarmu, datang untuk mengambilnya. Ah iya. Saya hampir jatuh dari kaki saya gemetaran. Saya dapat mendengar siswa lain tertawa di belakang saya. Anda berani menertawakan pencipta Anda. Saya marah sebentar, tetapi saya dengan murah hati memilih untuk memaafkan mereka. Karena saya tidak punya cara untuk membalas mereka, saya tidak punya pilihan lain. Kamar yang ditugaskan kepada saya lebih besar dari apartemen Chundong dan dilengkapi dengan sofa, tempat tidur, penanak nasi, TV, komputer, dan bahkan alat sulap. Petik 2. Aku masih belum terbiasa dengannya. Membungkuk di sofa yang nyaman, aku merenung. Berat pistol di tangan saya tidak terasa nyata. Memikirkannya sekarang, mungkin lebih baik meninggalkan Kyub jika aku akan memilih senjata. Sudah menjadi kadet di Akademi Agen Militer seharusnya sudah cukup untuk membiarkanku hidup tanpa kelaparan. Tetapi masalah saya tidak berakhir di sana. Mengapa saya dikirim ke dunia ini dan bagaimana saya bisa kembali? Untuk mengetahuinya, saya memiliki perasaan yang saya butuhkan untuk tetap dekat dengan jalan cerita utama. Meski begitu, aku ragu aku bisa terlalu dekat hanya dengan pistol. Haruskah saya mencoba menembaknya untuk melihat kekuatannya? Saya memikirkan sesuatu yang baik. Melompat dari sofa, aku membidik dinding dan menutup mata kiriku. Tepat ketika saya akan menarik pelatuknya. Ding dong. Bel berbunyi. Suara elektronik terdengar di luar pintu. Rank 934, Kim Chun Dong mengambil. Anda, bagasi. Itu adalah robot. Melemparkan pistol ke sofa, aku membuka pintu dan melihat sebuah kotak yang cukup besar di tanah. Tampaknya Chundong mengirim barang miliknya sebelumnya. Saya mengambil kotak itu dan membawanya. Agen Akademi Militer peringkat 1543, Akademi Militer Pahlawan peringkat 934 Kim Chundong. Milik pribadi. Peringkat 934, bukankah itu terlalu rata-rata? Dengan seringai, aku melepas kaset itu. Petik 2. Hah? Hanya ada satu item di kotak besar. Tetapi saya tahu apa itu. Ini bukan Chundong, tapi milikku. Ini dari kehidupan saya sebelumnya. Meskipun, rasanya agak aneh menyebutnya kehidupan sebelumnya. Bagaimanapun, ini adalah laptop yang saya gunakan di bumi untuk menulis novel saya. Chapter 4. 8 siswa berkumpul di sebuah ruangan besar di lantai paling atas asrama 1. Mereka semua duduk dengan cara yang nakal seperti sombong, tertawa keras bahkan pada hal-hal terkecil. Kadang-kadang, mereka mencuri pandang pada orang yang memanggil mereka. Tetapi orang tersebut tetap diam seolah-olah dia tidak peduli. Oh, benar, Jonghak, bukankah ada pengguna senjata di kelasmu?
Seorang pria bertanya kepadanya. Dia adalah seorang pria tampan generik dengan senyum ramah. Shin Jonghak membuka matanya dengan sempit dan balas menatapnya. Petik 2. Aku baru mendengarnya dari suatu tempat. Apa aku salah dengar? Petik 2. Aku tidak tahu. Saya tidak tertarik dengan sampah. Petik 2. Benar. Saya juga tidak terlalu tertarik, tetapi saya hanya ingin tahu siapa orang bodoh itu, haha. Petik 2. Hanjun, kamu pasti penasaran tentang hal-hal aneh gelombang. Suara menawan memotong. Jin Hanjun menoleh dan melihat seorang gadis berambut panjang tersenyum menawan. Itu adalah Yo Yonha. Merasa jantungnya berdetak, Jin Hanjun yang kebingungan berkata. Oh, Yonha, kamu tahu, aku selalu seperti itu. Petik 2. Siapa namanya? Chundong, Chunbun, itu nama yang cukup kuno. Bagaimanapun, jangan terlalu memperhatikan dia. Petik 2. Tapi dia benar-benar menyedihkan. Kenapa bajingan itu datang jauh-jauh ke Kyuk jika dia akan memilih senjata? Petik 2. Bahasa kotor datang dari Kim Horak. Otot-otot besar, ekspresi yang menakutkan, dan tubuh yang besar. Bahkan dengan hanya satu pandangan, mudah untuk melihat bahwa dia berspesialisasi dalam pertarungan jarak dekat. Jin Hanjun bertanya pada Kim Horak, kamu kenal dia? Aku di kelas Jonghak, idiot. Saya akan menghancurkannya dalam pelatihan tempur. Saya akan menonaktifkannya dan mengusirnya. Petik 2. Semua orang tahu jadwal Kyuk. Ada kelas 5 hari seminggu dan pelatihan tempur 3 hari seminggu. Kelas mengacu pada pelatihan kekuatan sihir yang komprehensif dan pelatihan fisik, sementara pelatihan pertempuran mengacu pada pertempuran, perburuan monster, misi penyelamatan, dan banyak lagi. Aku akan menghancurkan putra. Jangan buang waktumu. Dengan satu kalimat, Shin Jonghak memotong pembicaraan ruang ganti kasar. Kim Horak, yang menggeram beberapa saat yang lalu, terdiam. Bahkan jika kamu menang melawan seseorang yang berperingkat rendah, kamu akan menjadi satu-satunya poin yang kalah. Lebih baik untuk menantang kadet peringkat yang lebih tinggi yang Anda dapat menang melawan pasti. Sebagai contoh, Chae Nayun, cobalah melawannya. Saya yakin Anda akan menang. Petik 2. Potong Yo Yonha. Shin Jonghak menyipitkan matanya dan memelototinya, tapi Yo Yonha terus tidak terpengaruh. Tinju melawan busur. Mudah. Petik 2. Ya, aku bisa menang. Tapi, menantangnya sulit. Namun, dia menelan kata-katanya, ingin terlihat baik di depan Yo Yonha. Tapi, petik 2. Itu akan terlalu menyedihkan. Anda tahu, lawan saya sering berakhir setengah mati. Petik 2. Tidak ada yang salah dengan itu. Petik 2. Berhenti. Shin Jonghak menghentikan pembicaraan mereka. Meskipun Yo Yonha tidak senang, dia berpura-pura tidak peduli. Dia diam-diam menekan perasaan tidak menyenangkan yang muncul dari sudut hatinya. Shin Jonghak menyukai Chae Nayun. Saya tidak sebodoh itu untuk cemburu. Saya baru saja menemukan situasinya lucu. Yo Yonha menghibur dirinya sendiri. Saya pergi sekarang. Sudah hampir 10. Petik 2. Di Kyuk, siswa pria dan wanita hanya diizinkan berinteraksi hingga pukul 22. Setelah memberikan senyum cerah untuk menutupi perasaannya yang terluka, Yo Yonha berdiri. Oh, selamat malam. Selamat malam, Yonha. Sampai jumpa lagi. Semua taruna pria selain Shin Jonghak melihatnya pergi ke pintu. 5 menit dari asrama 1 adalah fasilitas pelatihan yang disebut Novice Fitness Center. Fasilitas seluas 1000 meter persegi ini dipenuhi dengan perangkat ajaib dan peralatan untuk latihan dan pelatihan. Jumlah uang yang dibutuhkan untuk membangun lingkungan seperti itu akan lebih dari 100 juta won, tetapi hampir tidak ada orang yang menggunakan fasilitas itu. Tetapi hanya karena fasilitas pelatihan itu kosong, itu tidak berarti masa depan para pahlawan suram. Sementara para taruna adalah pahlawan yang akan datang untuk menerima kekaguman dan kecemburuan miliaran orang, mereka masih remaja. Sederhananya, tidak ada banyak siswa sekolah menengah yang rela keluar dari jalan mereka untuk berlatih pada hari pertama. Aku tahu kamu ada di sini. Namun pengecualian selalu ada. Bahkan Akademi Pahlawan memiliki seorang cabul yang menikmati pelatihan sejak hari pertama. Kim Suho, yang basah kuyup dan berkutat dengan peralatan olahraga, membelalakan matanya pada suara tiba-tiba. Chae Nayun, Anda juga di sini untuk berlatih. Petik 2. Ya, tapi aku tidak akan sama biadabnya denganmu. Dengan senyum masam, Chae Nayun menunjuk ke ruang gravitasi. Melihat ruang silindris yang menakutkan, Kim Suho mengerutkan kening. Itu yang sulit. Saya tidak pernah bisa bertahan lama di sana. Petik 2. Kim Suho menyeka keringatnya dengan handuk yang dibawanya. Ini tidak seperti Anda tidak bisa, Anda hanya tidak perlu. Saya seorang pemanah, jadi saya perlu berlatih di sana. Plus, itu tidak terlalu sulit. Saya sudah melakukannya sejak saya berusia 8 tahun. Petik 2. Umur 8 tahun. Ya, saya punya satu di rumah saya. Petik 2. Petik 2. Mendirikan ruang gravitasi setidaknya membutuhkan biaya ratusan juta won. Dari apa yang dikatakan Chae Nayun, dapat disimpulkan bahwa dia berasal dari latar belakang yang sangat kaya. Sama seperti Shin Jonghak, Chae Nayun adalah chaebol generasi keempat. Tetapi alih-alih kompleks superioritas yang terpelintir, dia membawa perasaan persaingan yang lurus.
Dia percaya bahwa dia dapat melampaui para pesaingnya melalui kerja keras dan pengembangan diri. Tetapi di depan monster yang berdiri di depannya, keyakinannya selalu tampak goyah. Petik 2. Oh, benar, ada penembak jitu lain di kelas kita sekarang. Petik 2. Kim Suho menyebutkan, Chae Nayun memiringkan kepalanya dengan rasa ingin tahu. Penembak jitu. Oh, si Cudong itu atau apalah itu. Petik 2. Ya, dia. Ada apa dengan tampang itu? Apakah kamu tidak menyukainya? Petik 2. Seperti yang ditunjukkan Kim Suho, wajah Chae Nayun menjadi kaku. Dia bukan penembak jitu. Senjata hanya bisa menembak hingga 1 kilometer di terbaik. Saya masih tidak mengerti mengapa orang Dongcu itu mengambil pistol. Petik 2. Namanya berubah tanpa sadar dari Cudong ke Dongcu, tetapi Kim Suho tidak sebodoh itu untuk menunjukkan kesalahannya. Saya pikir dia menyerah. Mungkin ada masalah di rumah atau sesuatu. Karena menjadi seorang kadet Kyuubi tidak akan tinggal di catatan Anda jika Anda pergi lebih awal, dia mungkin hanya akan tinggal sebentar. Petik 2. Menyerah. Jangan mengatakan hal seperti itu dengan mudah. Petik 2. Petik 2. Siapa kamu untuk memberitahuku apa dan apa yang tidak boleh dilakukan? Sejenak, sedikit kemarahan muncul dari mata Chae Nayun. Nada mengajar Kim Suho tidak cocok dengan dia, yang melihatnya sebagai saingannya. Petik 2. Kuhum, maaf. Ngomong-ngomong, jika kamu tidak ingin kalah, tetaplah bekerja keras. Saya sedang pergi. Ya, sampai nanti. Tolong, aku di sebelah. Chae Nayun menyeringai dan pergi ke ruang gravitasi. Ruang gravitasi mengalihkan gravitasi dengan faktor tertentu, sehingga meningkatkan tekanan pada aliran darah seseorang. Pelatihan di ruang silinder ini membutuhkan seseorang untuk mengoperasikan kekuatan sihir di bawah gravitasi yang berat, dan itu dengan mudah salah satu metode pelatihan yang paling menyakitkan. Untuk Kim Suho, hanya dengan memandangi kamar membuatnya bergidik. Melihat Chae Nayun berjalan ke sana dengan acuh tak acuh, dia hanya bisa menggelengkan kepalanya. Di dalam kamar Kim Chundong, saya menahan napas sambil melihat layar laptop. Saya masih tidak bisa mengerti apa yang saya lihat. Saya bisa melihatnya, tetapi otak saya menolak untuk memproses apa yang ada di depan saya. Rasanya terlalu absurd. Apa ini? Setelah keheningan yang lama, aku berseru dengan suara bergetar. Sama dengan, menyinkronkan. 70% selesai, sama dengan. 1. Kim Chundong. SP saat ini, 54. Statistik. Statistik variabel. Kekuatan 4. Stamina 4.3. Kecepatan 4. Persepsi 5. Vitalitas 4. Kekuatan sihir 3.5. Statistik yang tidak berubah-ubah. Kecerdasan 4/10. Ketekunan 4/10. Keberuntungan 4/10. Pesona 4/10. Hadiah. Seni. Tambahan. Pengaturan grafik. Sama dengan, menyinkronkan. 70% selesai, sama dengan. Apa ini? Jendela ini di monitor, format ini, saya mengenalinya. Itu adalah format buku pengaturan saya. Tetapi tanpa keraguan, saya tidak pernah menulis atau bahkan memikirkan latar seperti ini. Fenomena yang tidak bisa dipahami ini membuat saya berkeringat. Tangan dan kaki saya gemetar, dan hati saya mulai berdebar. Objek aneh ini, siapa yang mengirimnya kepada saya, untuk tujuan apa, dan untuk alasan apa? Pada saat itu, layar laptop dimatikan. Dari layar laptop hitam, wajah terpantul. Itu bukan tanda tanya Kim Chundong, tapi wajahku, wajah Kim Hajin. Tanpa memberi saya kesempatan untuk terkejut, laptop dihidupkan kembali dan kata-kata mulai muncul di layar laptop. Kim Chundong, sinkronisasi dengan Kim Hajin selesai. Semua ulang status. Otoritas unik, mengatur intervensi, diperoleh.
Tidak, hadiah harus seperti kemampuan psikis. Hadiah dipisahkan menjadi banyak kategori. 5 yang paling umum adalah senjata, fisik, elemen, sihir, dan alam. Sedangkan untuk karakter utama, dia layak memiliki 2 hadiah. Hadiah yang dia bangun saat ini adalah hadiah kelas senjata, Sword Sein. Itu adalah hadiah super curang yang memberinya perlindungan dunia dalam hal pedang. Sederhananya, pedangnya bisa memotong air. Hanya hadiah tunggal ini sudah cukup untuk menjadikannya pahlawan terbesar di dunia. Itulah betapa pentingnya hadiah. Tidak perlu rumit. Hadiah yang lebih kuat dan lebih efisien lebih baik. Saya mulai mengetik. Sama dengan. Hadiah. Dapat lebih kuat setiap hari. Atribut kosong. Setiap 24 jam, tambah semua statistik dengan 0,1. Sama dengan. Petik 2. Akankah ini berhasil? Bahkan saya merasa tidak tahu malu. Ketika saya absen, stat kekuatan Kim Suho berada di 16. Dengan hadiah ini, saya akan memperoleh 36,5 ke semua statistik hanya dalam 365 hari. Tapi karena itu bisa dikembalikan sebelum disimpan, saya mencobanya. Pertimbangan pemula diaktifkan. Hadiah senilai 10.000 SP akan dibuat. 10.000 SP tidak cukup untuk membuat hadiah ini. Kualitasnya menurun. Sama dengan. Semakin kuat setiap hari. Peringkat menengah tinggi atribut roh, statis. Visiasi budidaya. Setiap 24 jam, naikkan semua statistik sebesar 0,0015. Sama dengan. Apakah Anda ingin menyimpan hasil yang dimodifikasi? Saya langsung membatalkan. 1,5 menjadi semua statistik dalam 1000 hari. Dalam 10.000 hari, atau 25 tahun, saya akan mendapatkan 25 dalam semua statistik, tetapi saya terlalu tua. Selanjutnya, saya menuliskan hadiah yang saya pikirkan sebelumnya. Sama dengan. Hadiah. Master Penembak Jitu. Peringkat menengah tinggi, atribut kosong. Bisa memegang senjata jarak jauh dengan baik. Sama dengan. Saya tidak memasukkan banyak detail ke dalamnya. Dari upaya saya sebelumnya, saya menyadari apa yang bisa dilakukan laptop ini. Tidak peduli apa yang saya tulis, laptop akan memodifikasinya dengan tepat. Pertimbangan pemula diaktifkan. Hadiah senilai 10.000 SP akan dibuat. 10.000 SP terlalu banyak untuk membuat hadiah ini. Kualitasnya meningkat. Sama dengan. Master Penembak Jitu. Peringkat menengah tinggi atribut komposit, statis. Metode pelatihan Master Sharpshooter. Asteris kemahiran tanpa syarat dalam semua senjata jarak jauh. 3.000 mata. Asteris dapat melihat lebih jauh secara lebih rinci dan secara akurat memprediksi jalur pergerakan target. Asteris meningkatkan persepsi dan kecepatan 3. Saat-saat penting, waktu tertentu. Asteris sekali setiap 24 jam, Anda dapat menghabiskan 3 menit di waktu peluru. Sama dengan. Oh. Itu cukup bagus. Saya terutama menyukai itu diterapkan pada semua senjata jarak jauh. Dengan ini, saya bisa menggunakan busur jika saya mau. The Thousand Mile Eyes sepertinya cukup jelas, dan bullet time mungkin meningkatkan kecepatan pemotretan saya atau sejenisnya. Itu memuaskan, tetapi masih ada sesuatu yang perlu saya ubah. Statis. Daripada hadiah statis, yang merupakan hadiah yang tidak bisa tumbuh, hadiah yang bisa menjadi lebih kuat lebih baik. Frasa telah dimodifikasi. Sama dengan. Master Penembak Jitu. Peringkat menengah rendah atribut roh berkembang, kelas 10 EXP 0%. Master Sharpshooter Training. Asteris keakraban dengan semua senjata jarak jauh. 3.000 mata. Asteris dapat melihat jauh dan agak memprediksi jalur pergerakan target. Saat-saat penting, waktu tertentu. Asteris hanya dalam pertempuran dan sekali setiap 24 jam, Anda dapat menghabiskan 3 detik di waktu peluru. Sama dengan. Itu jatuh dari peringkat menengah tinggi ke peringkat menengah rendah dan keterampilan menjadi lebih lemah secara keseluruhan, tetapi dalam skema besar, hadiah yang berkembang jauh lebih baik. Belum lagi, cerita utama akan berlanjut selama setidaknya 7 tahun. Aku sedih lagi. Persetan. Dengan bersumpah, aku membersihkannya dengan rapi. Poin 10. Selanjutnya, tiba saatnya untuk kembali ke statistik. Bagaimana saya harus menghabiskan 10 poin yang tak ternilai ini? Karena statistik yang tidak berubah-ubah adalah tidak berubah-ubah, saya seharusnya tidak dapat mengubahnya. Dalam hal ini, saya harus memilih dari statistik variabel. Namun, saya mungkin dapat mengubah statistik yang tidak berubah-ubah. Petik 2. Haruskah aku menukarnya dengan SP? Poin bisa ditukar dengan SP. Mungkin, itu mungkin untuk mengubah statistik yang berubah-ubah menggunakan SP. Tetapi sebelum membuat kesalahan yang tidak dapat diubah, saya memutuskan untuk mencobanya. Untungnya, saya memiliki 64 SP, jadi saya mencoba mengubah stat ketekunan dari 5010 menjadi 5500. Menggunakan 64 SP, Anda mengubah stat yang tidak berubah-ubah.
Anda tidak memiliki cukup SP. Nilai akan disesuaikan. Ketekunan diubah menjadi 5060. Itu berhasil. Mataku melebar. Jika ini berhasil, apa yang harus saya lakukan selanjutnya jelas. Saya harus mengubah poin saya menjadi SP dan berinvestasi dalam statistik yang tidak berubah. Pertanyaannya adalah stat mana yang harus dipilih. Intelijen, ketekunan, keberuntungan, pesona. Sejujurnya, sebagai seorang pria, pesona itu sangat menarik. Keberuntungan itu. Tapi aku tahu betul betapa pentingnya stat keberuntungan di dunia ini. Saya ingat satu baris dari novel saya. Stat keberuntungan tidak hanya memengaruhi peluang menemukan harta di Dungeons. Ini juga memengaruhi peluang mendapatkan statistik bonus dari pelatihan, peluang untuk melakukan serangan kritis dari serangan, dan bahkan peluang untuk memenangkan lotre. Itu adalah stat terbaik yang berlaku untuk semua jenis situasi. Hidup seperti itu. Keberuntungan adalah yang paling penting. Tanpa ragu-ragu lagi, saya menggunakan 10 poin untuk mendapatkan 10.000 SP. Dengan menggunakan 10.000 SP, saya meningkatkan keberuntungan secara maksimal. Yang saya inginkan adalah keberuntungan 10/10. Anda tidak memiliki cukup SP. Nilainya akan disesuaikan. Laptop itu menolak keinginan konyol saya dan mengembalikan kompromi yang masuk akal. Keberuntungan 9,100. 9,1 adalah yang tertinggi yang bisa aku tuju. Karena 9 adalah batas untuk manusia, 9,1 sangat tinggi. Tetapi saya tidak menekan, simpan, dan membatalkan modifikasi. Meskipun akan memakan waktu sedikit lebih lama, ada metode yang lebih efisien. Keberuntungan 6, 4/10. Pertama saya meningkatkan keberuntungan saya dari 6,3 menjadi 6,4 dan menyelamatkan. Selanjutnya, ke 6.5. Selanjutnya, ke 6.6, 6.7, 6.8. Melakukan ini berulang kali. Keberuntungan misterius berlaku. Statistik keberuntungan Anda semakin meningkat 0,01. Keberuntungan aneh berlaku. Statistik keberuntungan Anda semakin meningkat 0,05. Keberuntungan 9100/10. Dengan metode ini, saya mendapat stat keberuntungan saya untuk mencapai 9,1 hanya dengan 9.000 SP. Saya telah menyimpan 1000 SP. Sebagai referensi, Sage hebat, di dunia ini memiliki 9,5 statistik kecerdasan. Karena 9 adalah batas untuk manusia, normal, menghabiskan 1000 SP yang tersisa tidak mungkin meningkatkan keberuntungan saya lebih lanjut. Sebagai gantinya, statistik yang tidak berubah-ubah memiliki efek eksponensial. Tapi sekarang, lebih baik menggunakan SP yang tersisa di tempat lain. Ketekunan harus bagus. Dalam situasi saya saat ini, pelatihan adalah kunci. Tetapi dengan pola pikir lama saya tidak akan pernah bisa mencerna latihan Cube. Saya bahkan tidak ingin melakukan 10 push-up. Tanpa ragu, saya memasukkan 1000 SP yang tersisa ke dalam ketekunan. Saya menulis, ketekunan 8/10. Anda tidak memiliki cukup SP. Nilainya akan disesuaikan. Ketekunan 6600. Meskipun saya tidak terlalu puas, saya menekan save. Efek keberuntungan hanya diterapkan setelah menabung. Keberuntungan yang luar biasa berlaku. Statistik ketekunan Anda meningkat dari 6600 menjadi 7207. Wow. Sekarang saya puas. Tapi saya tidak merasa berbeda. 4 adalah standar untuk orang biasa. 7 harus berada pada level individu yang berbakat. Bagaimanapun, saya senang. Ketika saya meningkatkan statistik saya yang berubah-ubah setiap kali saya mendapatkan SP, saya yakin saya akan selucu karakter utama. Segera setelah saya memiliki pemikiran bahagia seperti itu. Kesalahan yang sangat mempengaruhi plot telah terdeteksi. Mulai sekarang, statistik yang tidak dapat diubah tidak dapat dimodifikasi dengan SP. Petik 2. Apa ini? Jendela peringatan muncul di layar laptop, mematikan rencana saya untuk masa depan. Intervensi oleh dunia. Meskipun saya tidak senang, saya tidak punya pilihan lain. Tidak ada yang berubah bahkan jika saya berdebat dengan udara. Ditambah lagi, saya sudah penuh dengan keberuntungan, itulah yang saya inginkan. Terserah gelombang. Tanpa banyak berpikir, saya menutup laptop dan bangun dengan senyum. Sekarang, saatnya untuk menguji hadiah yang saya buat. Chapter 6. Di tengah malam, saya keluar dari kamar saya. Pistol di sakuku bergetar tidak nyaman, tetapi aku tidak bisa melakukan apa-apa tanpa sarung. Tujuan saya adalah jarak tembak. Terletak di sebelah timur asrama 1, jarak tembak adalah bangunan berbentuk kubah yang terdiri dari 20 ruang pelatihan. Target aneh didistribusikan di sekitar tempat penembak jitu akan berdiri. Ini karena tidak seperti peluru, panah ajaib dapat dengan mudah mengubah lintasan mereka. Peringkat 934, Kim Ha-jin, dikonfirmasi. Saat memegang jam tangan pintar saya di pintu masuk area tembak, suara robot yang tidak dikenal memanggil nama saya. Memang, nama saya telah berubah dari Kim Chundong ke Kim Ha-jin. Merasa agak aneh, saya berjalan ke dalam. Melewati lobi melingkar yang luas, ada 10 pintu yang terpisah satu sama lain secara merata. Saya memegang jam tangan pintar saya terhadap salah satu dari mereka.
Peringkat 934, Kim Ha-jin, dikonfirmasi. Pintu terbuka. Rentang pemotretan terlihat sederhana. Di tengah ruang melingkar 130 meter persegi adalah perancah untuk penembak. Saya berjalan menuju pusat. Ketika saya meletakkan kaki saya di perancah rendah, suara robot yang sopan terdengar dari langit-langit. Inisialisasi target. Pilih jumlah target yang Anda inginkan. Anda harus memilih setidaknya 2 dan dapat memilih paling banyak 20. 10. Suaraku berbunyi, dan benda-benda biru seperti serangga muncul dari tanah. Saya melihat target di sekitar saya. Monster yang nyaris dianggap monster, Cricket Mall. Mereka mirip dengan jangkrik mall yang semua orang tahu, satu-satunya perbedaan adalah bahwa mereka jauh lebih besar. Pilih kesulitan pelatihan Anda. Anda dapat memilih dari tahap 1 ke tahap 9. Level yang lebih tinggi secara alami berarti target bergerak lebih cepat. Pada tahap 9, target bahkan menyerang. Meskipun serangan seharusnya hanya menyengat, mereka sangat berbahaya bagi saya. Tahap 4. Pertama, saya mengatur kesulitan ke tahap 4 dan memuat peluru ajaib saya. Jika saya terampil dalam menangani kekuatan sihir, saya harus bisa mengompresi kekuatan sihir menjadi peluru tanpa harus mendapatkan peluru fisik, tetapi saat ini saya tidak memiliki bakat seperti itu. Dan bahkan jika saya bisa melakukan hal seperti itu, menggunakan busur jauh lebih merusak dan efisien. Mulai. Pertama, saya memberitahu sistem untuk memulai dan mengarahkan pistol saya ke target paling kiri. Jangkrik mall yang bergerak lambat tampaknya telah memperhatikan permusuhan saya saat mulai mempercepat. Dia berlari cepat tanpa pola gerakan tertentu, tapi aku bisa melihat lintasannya. Rasanya seperti saya melihat Afterimage, tetapi tentang jalurnya di masa depan. Memprediksi pergerakannya selangkah, aku menarik pelatuknya. Suar biru melonjak dari laras. Tidak ada suara keras seperti senjata dari bumi. Membiarkan laras tanpa suara, peluru harus menembus Cricket Mall. Saya tidak repot-repot memeriksa hasilnya dengan mata saya. Saat peluru keluar, saya pindah ke target berikutnya dan menembak. Tanganku bergerak sendiri. 1, 2, 3, 4, 10. Pemicunya ditarik 10 kali, dan jangkrik mall yang dipukul tersebar menjadi partikel mana. Hanya 2 target yang selamat. Oh, saya cukup terkesan. Hanya dengan menulis hadiah, saya berhasil mengenai semua jangkrik mall selain 2 yang terjauh. Pelatihan Anda berakhir. Waktu yang berlalu, 1,37 detik. Skor penembakan, 80/100. Hanya dalam 1,37 detik. Petik 2. Ini sangat menyenangkan. Sebuah kebenaran abadi. Semakin baik Anda dalam sesuatu, semakin menyenangkan itu. Itu menyenangkan karena kamu ahli dalam hal itu. Merasa seperti berada di arcade, saya berteriak, mulai, sekali lagi. Sebuah kebenaran abadi. Tidak peduli seberapa menyenangkan sesuatu itu, melakukannya 20 kali membuatnya membosankan. Sekitar pukul 3 pagi, saya berhenti berlatih menembak. Setelah keluar dari ruang tembak, saya merilekskan jari saya yang sakit ketika saya mendengar suara di sebelah. Siapa wosh-wosh? Suara gelombang kejut yang samar. Itu adalah suara panah yang memotong udara. Sumbernya adalah kamar sebelah. Penasaran? Saya mengintip. Saya seharusnya tidak bisa melihat apa-apa karena pintu yang tertutup, tetapi saya bisa melihatnya. Pintu berubah pingsan dan bagian dalamnya menampakkan dirinya. Adegan di luar pintu menunjukkan mengapa busur lebih unggul daripada senjata. Ini Chae Nayun. Chae Nayun menjadi target berlatih dengan wajah serius. 4 anak panah duduk di haluannya. Itu adalah panah ajaib yang ditenun dengan kekuatan sihir. Karena teknik kekuatan sihirnya saat ini kurang, dia tidak bisa melakukan tembakan split, yang mengalihkan satu panah menjadi tembakan multi arah. Suara mendesing. Chae Nayun melepaskan tali busur. Panahnya meninggalkan jejak kekuatan sihir yang biru ketika mereka meluncur ke arah 20 target. Seolah-olah mereka masih hidup, panahnya melenyapkan target. Petik 2. Luar biasa. Saya berseru kaget. Tetap saja, kecakapan Chae Nayun yang sebenarnya bukan untuk haluan. Ada senjata yang jauh lebih cocok untuknya. Tetapi jika dia sudah begitu menakjubkan dengan busur, pengaturan seperti apa yang saya buat? Pada saat itu, Chae Nayun tiba-tiba berbalik. Matanya bertemu mataku. Meskipun tidak mungkin dia bisa melihatku melalui dinding, sesuatu masih terasa aneh. Saya dengan cepat melarikan diri. Pelatihan penembak jitu meningkatkan kemampuan kado Anda sebesar 3%. Pelatihan penembakan yang berulang-ulang meningkatkan kemampuan hadiah Anda sebesar 2,9%. Keberuntungan, berlaku. Persepsi dan kecepatan Anda meningkat 0,1. Pelatihan penembakan yang berulang-ulang meningkatkan kemampuan hadiah Anda sebesar 2,8%. Pesan di atas ditulis di laptop. Kemahiran Master Sharpshooter meningkat, dan statistik yang saya peroleh dengan keberuntungan merupakan bonus tambahan. Berkat nilai hadiah menjadi rendah, saya telah memperoleh 50% dalam kecakapan EXP. Mencapai kelas 9 sepertinya tidak sulit. Sama dengan. Master Penembak Jitu. Peringkat menengah rendah atribut roh berkembang, tingkat 10 kemahiran EXP 50%. Master Sharpshooter Training. Asterisk keakraban dengan semua senjata jarak jauh. 3000 mata.
Asteris dapat melihat jauh dan agak memprediksi jalur pergerakan target. Saat-saat penting, waktu tertentu. Asteris hanya dalam pertempuran dan sekali setiap 24 jam, Anda dapat menghabiskan 3 detik di waktu peluru. Sama dengan. Semakin saya memikirkannya, semakin baik hadiah ini tampak, terutama dalam penerapannya pada semua senjata jarak jauh. Saat ini, lebih mudah untuk meningkatkan kemahiran dengan pistol daripada busur, tetapi karena busur lebih kuat, saya harus beralih ke itu pada akhirnya. Tapi ada apa dengan SP? Anda memperoleh 0,2 SP. Anda memperoleh 0,2 SP. Hadiah yang menguntungkan. Anda mendapatkan 1 bonus SP. Anda memperoleh 0,2 SP. Setelah berlatih selama 20 putaran, saya hanya mendapatkan 5 SP. Memilih pistol sebagai senjata utama saya memberi saya 64 SP, yang berarti pamer dan berdiri memberi lebih banyak SP daripada pelatihan diam-diam. Tes. Meskipun saya hanya menerima sedikit SP, saya masih menggunakannya. Pelatihan tempur yang ditakuti adalah besok. Untuk mendapatkan bahkan jumlah poin terkecil, saya perlu menebus kekurangan kemampuan fisik saya. Masalah terbesar adalah stamina. Karena saya melemparkan semua poin saya ke dalam keberuntungan, saya lebih lemah dari orang biasa. Sama dengan. Sepatu pelatihan. Sepatu Cats yang dibuat khusus. Asteris menambahkan 0,3 poin ke stamina dan kecepatan. Sama dengan. Mungkin dengan ini. Cara termudah untuk memperbaiki masalah saya adalah dengan peralatan. Saya mulai mengetuk keyboard. Sama dengan. Sepatu pelatihan mistis. Sepatu Cats yang dibuat khusus. Berisi kekuatan mistis. Asteris menambahkan 0,3 poin ke stamina dan kecepatan. Asteris meningkatkan pemulihan energi dan stamina. Sama dengan. Anda tidak memiliki cukup SP. Namun kali ini, modifikasi yang saya buat dibatalkan tanpa penyesuaian. Saya tidak terlalu terkejut. Lagi pula, saya hanya punya 5 SP. Tapi masih terlalu dini untuk menyerah. Sama dengan. Sepatu pelatihan mistis. Sepatu Cats yang dibuat khusus. Berisi kekuatan mistis. Asteris menambahkan 0,3 poin ke stamina dan kecepatan. Asteris ketika pemakai menginginkan, pemulihan energi dan stamina ditingkatkan selama 1 jam. Setelah digunakan, efek ini tidak dapat digunakan lagi selama 24 jam. Efek ini menghilang setelah 1 bulan. Sama dengan. Untuk menghemat SP, saya menempatkan total 3 batasan. Waktu cooldown 24 jam, durasi efek 1 jam, dan efek disipasi setelah 1 bulan. Anda menggunakan 5 SP. Apakah Anda ingin menyimpan? Oh, itu berhasil. Petik 2. Saya menekan tombol Enter dengan gembira. Segera, lampu biru menyala dari laptop. Cahaya menari meleleh ke sepatu Cats, dan corak warna dicap ke sepatu putih. Chapter 7. Panggilan keluar, ledakan kekuatan sihir yang terjadi 50 tahun yang lalu dan mengguncang dunia. Setelah peristiwa ini, entitas misterius seperti Towers, Dungeons, dan monster mulai muncul di dunia. Keberadaan kekacauan ini mengguncang fondasi kemanusiaan. Planet biru manusia berubah menjadi neraka. Monster melahap manusia, dan Towers dan Dungeons tanpa henti menghasilkan monster seperti pabrik. Di depan bencana yang baru ditemukan ini, sains dan teknologi umat manusia kehilangan artinya. Masyarakat runtuh dan aturan hukum kembali ke hukum rimba. Korban selamat dari tragedi itu hancur karena naluri mereka, kehilangan kebajikan yang menjadikan mereka manusia. Dalam api neraka ini, pahlawan muncul bintang-bintang yang bersinar. Dengan kekuatan transendental, mereka memperbaiki kekacauan. Dunia dibangun kembali secepat ia runtuh. Dengan menggunakan karunia yang diberikan oleh surga, mereka menghasilkan mukjizat dengan kedipan tangan mereka. Dengan bantuan mereka, umat manusia memulihkan kebajikan mereka yang hilang, bergabung dengan para pahlawan dengan teknologi dan sains yang direvitalisasi. Maka, ilmu sains dan teknik sihir lahir. Akhirnya, menara, penjara bawah tanah, dan monster semuanya ditetapkan sebagai target untuk dihancurkan. Namun, perbedaan di antara mereka sangat bagus. Menara membutuhkan banyak orang dan waktu yang lama untuk ditaklukkan. Di sisi lain, tergantung pada kesulitan mereka, Dungeons bisa ditaklukkan oleh 1 orang, selama dia tahu lokasinya. Towers memberikan hadiah yang lebih baik, berisi harta yang tidak pernah diimpikan manusia. Lalu apa nama menara yang ditaklukkan oleh Guild Apostle of Science pada tanggal 17 Agustus tahun 2023, dan apa hadiahnya? Pertanyaan kecil seperti ini tidak sering muncul, tetapi kamu harusnya masih tahu tentang penaklukan Towers and Dungeons. Kelas pagi adalah sejarah pasca panggilan. Beberapa kalimat yang saya tulis telah berubah menjadi buku teks 400 halaman. Yang perlu diingat adalah hadiah dari Towers, nama monster, lokasi Dungeons di Korea, penakluk Towers dan Dungeons, dan banyak lainnya. Bahkan sebagai penulis, ada terlalu banyak informasi untuk diproses. Untungnya, itu tidak menimbulkan banyak masalah bagi saya, semua berkat hadiah saya, pengamatan dan membaca.
Pada tanggal 17 Agustus tahun 2023, Rasul Orang Suci menaklukkan menara air bah dan memperoleh batu laut. Setiap kali saya melihat sesuatu, saya bisa mendapatkan informasi tentang itu, jadi saya tidak perlu khawatir. Di sisi lain, gadis yang duduk di depanku menggaruk kepalanya dan menghela nafas. Melihat karakter yang saya buat, saya tidak bisa menahan tawa. Chae Nayun benci belajar. Dia memiliki kemampuan untuk mengambil tempat nomor 1 di antara taruna perempuan, tetapi karena ujian tertulis menahannya, dia harus menyerahkan kursi tempat pertama kepada Rahel. Bahkan jika dia menggertakkan giginya dalam kekalahan yang memalukan, ujian tertulis masih terlalu banyak rintangan baginya. Pada saat itu, Chae Nayun menoleh setengah jalan ke arahku. Matanya yang tajam menatap tajam pada orang yang duduk di belakangnya, aku. Dia pasti sudah mendengar tawaku. Bagaimanapun, penembak jitu memiliki indera yang tajam. Aku berpura-pura tenang ketika aku menundukkan kepalaku dan fokus untuk mencatat. Chae Nayun mendecakkan lidahnya dan menghadap ke depan. Pelajaran berlanjut. Tempat dengan kepadatan mana yang tinggi, perilaku monster, jin di daftar orang yang dicari. Bel berbunyi hanya setelah 2 jam berlalu. Pastikan untuk kembali dan membaca catatan yang kamu ambil hari ini. Jika tidak, Anda akan menangis saat ujian. Petik 2. Profesor berambut abu-abu yang mengenakan kacamata bulat pergi dengan kata-kata itu. Ark, sangat menyebalkan, kenapa aku harus mempelajari semua ini? Ujian tertulis sangat menyebalkan. Petik 2. Chae Nayun mulai mengeluh pada saat profesor pergi. Namun, wajahnya penuh senyum. Kemungkinan besar karena kelas berikutnya. Pelatihan tempur anti-monster. Seperti namanya, itu adalah pelatihan tempur melawan monster. Monster yang digunakan dalam pelajaran adalah boneka mana, tetapi penampilan dan kekuatan penghancur mereka setia pada hal yang asli. Tentu saja, mereka lebih lemah dari rekan mereka yang sebenarnya, tetapi ada kemungkinan besar terluka. Aku takut. Kami bertemu di lapangan dalam 20 menit. Suara nyaring terdengar di ruang kelas. Aku berbalik ke arah suara itu. Wajah oval, mata lembut kecil, dan tubuh berotot yang tidak cocok dengan wajahnya. Itu adalah pendukung Kim Suho, Yi Yonghan. Mengetahui konflik antara Kim Suho dan Shin Jonghak, instruktur yang bertanggung jawab di kelas memilih Yi Yonghan untuk menjadi ketua kelas. Saya hanya berharap itu tidak sakit. Setelah istirahat 20 menit, semua orang dari kelas Veritas berkumpul di Novice Field. Dengan 100 orang di sini, sepertinya cukup ramai. Para taruna berbagi harapan setengah gelisah dan setengah gembira dengan teman-teman mereka, tetapi saya sendirian. Hanya aku yang sendirian. Persetan. Sementara saya berkubang dalam kesepian, instruktur, Kim Soo-hyuk, muncul. Para kadet segera berdiri di 10 kolom di depannya. Saya yakin Anda semua tahu tentang apa pelajaran ini, jadi saya akan mengumumkan tim tanpa penjelasan. Kecuali jika sesuatu yang istimewa terjadi, tim ini akan tetap sama sampai setelah ujian tengah semester. Petik 2. Pembentukan tim. Para kadet menjadi gelisah pada proses yang mengasyikkan namun menegangkan. Sebuah tim umumnya terdiri dari 5 anggota, 2 prajurit, 1 penembak jitu, 1 pendukung, dan 1 pemain utilitas. Prajurit biasanya adalah pejuang jarak dekat seperti spearman atau pendekar pedang, penembak jitu adalah penyerang jarak jauh, dan pendukungnya adalah orang-orang seperti Yo Yonha dan Yi Yonghan yang menyerang diri mereka sendiri atau mendukung penyerang utama. Akhirnya, pemain utilitas pada umumnya adalah posisi penyihir, jadi itu dikeluarkan sampai tahun pertama berakhir. Ketika seorang penyihir ditambahkan, pendukungnya akan memiliki peran tambahan dalam melindungi penyihir. Bagaimanapun, para penyihir itu penting. Peran saya di sini agak rapuh. Peran ditugaskan berdasarkan senjata utama yang kami pilih, dan sementara aku bukan seorang pejuang, aku terlalu kekurangan untuk menjadi penembak jitu. Senjata memiliki jarak yang jauh lebih pendek daripada busur, dan senjata lebih lemah dibandingkan dengan senjata jarak dekat yang bisa menyerang dari jauh. Penembak jitu, jarak jauh, peringkat 4 Chae Nayun, peringkat 9 Im Yongjin. Peringkat 934 Kim Ha-jin, peringkat 945 Oh Ji-yoon. Bagaimanapun, sepertinya saya ditugaskan sebagai penembak jitu. Kim Soo-hyuk mengumumkan. Anggota tim akan dipilih secara adil. Taruna peringkat bawah akan dipasangkan dengan taruna peringkat lebih tinggi. Petik 2. Kelas pelatihan Kyub dikelola oleh kecerdasan buatan yang dikembangkan oleh Grid Sage. Akibatnya, tidak ada ruang untuk korupsi atau persuasi. Saya bisa melihat hasil yang menyedihkan dengan mata kepala sendiri. Tim 1. Kim Suho, Kim Lang. Sung Seung-un Pain. Tim 2. Demian, Rosen. Chun Li, Chae Nayun. Tim 5. Jin Hoseng, Hazuki. Kim Ha-jin, Yo Yonha. Petik 2. Melihat tim yang ditugaskan kepada saya kehilangan kata-kata. Yo Yonha. Yo Yonha ada di tim saya. Dalam novel saya, dia adalah salah satu karakter yang paling dicintai dan dibenci. Melihat sekeliling, saya bertemu matanya. Matanya yang seperti permata bersinar dengan jijik dan penghinaan yang dalam. Tapi itu hanya sesaat. Pada saat saya berkedip sekali, perasaan negatif di matanya hilang. Anehnya, dia berjalan ke arahku sambil tersenyum. Rambutnya yang panjang bergetar dengan setiap langkahnya yang bermartabat.
Bibirnya yang indah bergerak dengan rendah hati. Senang bertemu denganmu. Ah, aku. Ho Seung-si. Tapi bukan aku yang Yoyonha sapa. Bertemu matanya juga imajinasi saya. Dia sedang berbicara dengan pria yang berdiri di belakangku. Ah, halo. Bukankah kita di tim yang sama sebelumnya? Dia berbicara terlalu sopan untuk anak 17 tahun, tapi itulah yang Yoyonha suka menjaga jarak. Iya nih, benar, haha. Petik 2. Setelah bertukar hanya 2 kalimat, Jin Ho Seung berkeringat dingin. Yoyonha sulit diajak bicara, dan itu bukan hanya karena latar belakang dan kepribadiannya yang gila. Yoyonha dan Shin Jong-hak adalah pasangan resmi, tetapi tidak secara tidak resmi. Pada titik ini, itu seharusnya lebih seperti naksir sepihak dari Yoyonha. Hazuki Si juga akan datang. Halo. Seperti namanya, Hazuki adalah seorang kadet Jepang. Dia berjalan dengan mata yang sepertinya akan menangis. Yoyonha meliriknya sedikit tidak senang, lalu berbicara. Siapa orang itu? Ini aku. Yoyonha tidak menyukai orang yang kurang percaya diri dan harga diri. Karena itu, saya melangkah dengan percaya diri. Hazuki dan Jin Ho Seung berbalik ke arahku terlebih dahulu. Hazuki memiringkan kepalanya seolah-olah dia tidak tahu siapa aku. Pria yang memilih senjata. Ketika Jin Ho Seung menyebutkan prestasi saya sebelumnya, saya memeriksa ekspresi Yoyonha. Tanpa diduga, dia tidak menunjukkan emosi apapun. Tapi itu bahkan lebih menakutkan. Pada saat itu, Kim Soo-hyuk berteriak keras. Tidak ada waktu untuk mengobrol. Anda seharusnya mendapatkan koordinat dan informasi monster yang perlu Anda bunuh di jam tangan pintar Anda. Pergi. Sebanyak 25 tim. Termasuk kelas-kelas lain yang bergabung, ada total 100 tim. Misi kami adalah menuju ke koordinat yang diberikan kepada kami dan membunuh monster di sana. Kami kemudian diberi peringkat berdasarkan seberapa cepat dan seberapa aman kami menyelesaikan misi kami. Wiying. Begitu suara instruktur berbunyi, Yoyonha memproyeksikan jam tangannya ke udara. Blackham Octopus 37 derajat 31 menit 32 detik utara. Nama dan koordinat monster itu ditulis di sana. Yoyonha berbicara dengan singkat. Ayo pergi, kita bisa bicara sambil bergerak. Petik 2. Saya berlari melalui lapangan. Di luar lautan alang-alang emas ini seharusnya gurita punuk hitam. Tetapi berlari sangat sulit karena statistik fisik saya yang mengerikan. Sepatu olahraga yang saya buat tadi malam tampak tidak berguna. Durasi 1 jamnya belum habis, tapi staminaku sudah habis. Pada akhirnya, saya jatuh sambil berlari, dan tim berhenti karena saya. Tidak apa-apa, yang penting adalah apakah kita bisa membunuh monster itu atau tidak. Petik 2. Melihat saya terengah-engah di tanah, Jin Ho Seung berkata sambil menyerahkan sebotol air. Dia benar, sepertinya, ini biasa terjadi ketika kamu bekerja dengan penyihir. Petik 2. Hazuki juga menghibur saya dengan bahasa Koreanya yang biasa-biasa saja. Saya bersyukur, tetapi saya paling sering memeriksa reaksi Yoyonha. Bertentangan dengan harapan saya, dia sepertinya tidak terlalu senang. Dia hanya duduk sederhana di tanah, membaca informasi tentang gurita punuk hitam di arlojinya. Saya juga menarik informasi yang diperlukan dari kepala saya. Sama dengan. Blackham Octopus. Monster peringkat menengah rendah. Fitur spesial. Asteris tubuh utama tidak kuat, tetapi banyak bayi gurita keluar dari punuk di kepalanya. Karena lusinan muncul sekaligus, tidak mudah untuk berurusan dengan mereka. Bayi gurita dapat menyedot darah manusia dan mengubahnya menjadi mumi hanya dalam 1 detik. Mereka diklasifikasikan sebagai monster peringkat rendah. Strategi. Asteris hilangkan semua gurita bayi. Atau, hancurkan punuk hitam di mana kekuatan sihir tubuh utama dibuat. Kelemahan. Asteris punuk hitam. Kekuatan. Asteris cangkir hisap dan gurita bayi. Sama dengan. Mungkin karena akulah yang menulis latar untuk gurita punuk hitam, informasi menyeluruh tentang monster itu keluar. Aku akan berurusan dengan bayi sementara kalian berdua merawat tubuh utama. Segera, Yoyonha mematikan jam tangannya dan berkata kepada Hazuki dan Jin Ho Seung. Saya mengerti sekarang. Yoyonha bertingkah seolah aku tidak ada. Saya berada di tingkat yang sama dengan udara, itulah sebabnya dia tidak menegur saya atau tampak tidak senang. Petik 2. Ayo pergi sekarang. Tersinggung oleh perawatannya, saya memaksakan diri untuk bangun. Berkat sepatu ketsku, staminaku sudah pulih. Apakah kamu yakin? Ya, saya akan pergi dulu. Mempercepatkan. Saya berlari di depan mereka. Dibandingkan dengan ketika saya berada di bumi, saya jauh lebih cepat. Tetapi tepat 10 detik kemudian, saya menemukan diri saya jauh di belakang 3 lainnya. Chapter 8. Sana. Tepat ketika kakiku hampir menyerah, kami menemukan monster target kami. Seekor gurita raksasa berlari mengamuk di dekat pantai. Ada punuk hitam di atasnya yang membuatnya tampak seolah-olah memiliki 2 kepala. Saya siap. Yoyonha berbicara saat dia menurunkan tubuhnya di semak-semak. Jin Ho Seung dan Hazuki masing-masing mengambil pedang dan kapak mereka. Ketika kita berlari, gurita bayi akan keluar dari punuknya.
Ketika itu terjadi, kalian berdua harus mundur dan bersiaga sampai aku membunuh mereka semua. Prajurit harus menyimpan kekuatan sihir mereka sebanyak mungkin. Gurita punuk hitam memiliki kekuatan regeneratif yang tinggi, jadi kita perlu menghilangkan punuknya dalam satu pukulan. Petik 2. Penjelasan Yoyonha berlanjut. Pada kenyataannya, yang terbaik adalah menyerahkan bayi gurita kepada saya. Pistol memiliki kekuatan dasar yang tinggi, sehingga dapat membunuh bayi gurita dalam jumlah berapa saja dalam satu pukulan. Di sisi lain, sulit untuk merusak bodi utama kecuali terjadi serangan kritis. Namun, Yoyonha tidak mengatakan apapun kepada saya. Jadi saya hanya berdiri diam, menahan diri dari menguap. Kalau begitu mari kita mulai. Saat kata-katanya jatuh, Jin Hoseng dan Hazuki berlari. Setelah menutup dalam jumlah yang wajar, Jin Hoseng meluruskan tenggorokannya sebelum meraung. Kuek. Kiak. Telingaku terasa panas, tetapi memiliki efek yang diinginkan. Gurita punuk belakang menundukkan kepalanya setelah menemukan kami. Ia kemudian mengarahkan punuknya yang berbentuk meriam ke arah kami. Ledakan. Suara gemuruh terdengar, dan puluhan makhluk melesat keluar dari punuknya. Tampaknya benjolan yang lembek menghujani kami dari langit. Sesuai rencana, Jin Hoseng dan Hazuki minggir, sementara Yoyonha mengangkat cambuknya, jelas dipenuhi dengan kekuatan sihir. Tapi aku mengangkat pistolku sebelum Yoyonha bisa membuatnya bergerak. Hei, kamu tidak harus. Yoyonha berusaha menghentikanku karena kaget, tapi aku mengabaikannya. Sekarang adalah satu-satunya waktu saya bisa bersinar. Saya mengaktifkan bullet time. Segera, darah di tubuhku mulai mendidih. Visi saya menjadi lebih jelas dan dunia melambat. Saya bisa melihat dan memprediksi lintasan gurita yang hujan. Gerakan satu dimensi mereka membuat mereka sasaran yang jauh lebih mudah daripada jangkrik mall. Ada 20 peluru ajaib yang dimuat. Sederhana saja, saya hanya harus melihat di mana saya menembak dan menarik pelatuknya. Keberuntungan tambahan adalah lapisan gula pada kue. Peluru ajaib diam-diam memotong di udara, meninggalkan jejak biru. Satu peluru untuk satu target. Klip itu dikosongkan dalam sekejap, tetapi menurunkan dan memuat ulang juga instan. Aku menembakkan 20 peluru lagi, lalu 20 peluru lagi. Setelah saya menembakkan 60 peluru tanpa henti, dunia kembali normal. Petik 2. Hah? Makhluk-makhluk yang menutupi matahari menghilang tanpa meninggalkan jejak. Perubahan mendadak membuat Yoyonha dan yang lainnya bingung. Ayolah, ayo pergi. Benar. Iya nih. Dengan cepat tersentak dari linglung, Yoyonha menegur Hazuki dan Jin Hoseng. Baru pada saat itulah kedua prajurit mulai berlari di badan utama. Cambuk panjang Yoyonha melesat keluar dan meraih punuk si gurita raksasa. Saat cambuknya yang elegan menghancurkan punuk sang gurita, seekor kriket mall keluar dari tanah. Kiek. Menangis lahap, kriket mall melompat pada Yoyonha. Saya menembakkan peluru terakhir yang saya miliki di laras saya. Memukul kriket mall pada tandanya, peluru ajaib meledak di dalam dan memercikkan darah dan lendir kriket mall pada Yoyonha. Sebelum dia ditutupi go, Yoyonha dengan tenang menyebarkan kekuatan sihirnya. Lendir dari mall kriket jatuh setelah mengenai penghalang ini. Oke. Tapi dia tidak bisa memblokir semuanya. Yoyonha memberi saya tatapan mematikan, tetapi dia tahu sekarang bukan saatnya untuk mengeluh. Dia menembakkan cambuk ke arah gurita sekali lagi. Cambuk seperti binatang buas kemudian bergabung dengan pedang dan tarian kapak dengan tentakel. Kasus ditutup. Waktu berlalu, 9 menit 40 detik. Yoyonha dengan brilian memotong 4 dari 8 tentakel. Semua itu sambil berdiri di sampingku dan tidak bergerak lebih dari 1 kaki. Dia telah sepenuhnya memenuhi 2 tugasnya, mendukung para pejuang dan melindungi penembak jitu. Petik 2. Sekarang setelah pertempuran berakhir, Yoyonha menutup matanya. Di sekitar pergelangan kakinya dan tulang selangka putih salju ada darah kering dan lendir kriket. Setelah menghela nafas, dia mengeluarkan sapu tangan dari sakunya dan menyeka mereka. Kemudian, dia berbalik ke arahku. Permisi. Matanya tersenyum, tetapi tampaknya tidak begitu ramah. Saya bertemu matanya tanpa bisa menjawab. Kemarahan yang tersembunyi di matanya seperti pedang. Yoyonha adalah wanita yang menakutkan. Lebih dari segalanya, dia membenci tubuh dan pakaiannya yang menjadi kotor. Kamu tidak perlu repot. Saya bisa merawat kriket mall dengan baik. Sangat bersih. Petik 2. Karena kamu, pakaianku jadi kotor. Pada saat itu, 2 pejuang yang tidak peka mendekati saya. Wah, itu cepat berkat kamu. Saya melihatnya. Anda membunuh bayi gurita, bukan? Senjata memiliki keuntungan, Petik 2. Itu tadi menakjubkan. Itu adalah Jin Hoseng dan Hazuki, yang berlumuran darah dan tinta. Tampaknya takut membuat pakaiannya kotor, Yoyonha perlahan melangkah pergi. Tim 5 total waktu, 58 menit 58 detik. 16/100. Ke-16 dari 100 tim. Meskipun dia selesai di bagian atas tim, ekspresi Yoyonha tidak bisa dikatakan baik. Tetapi karena nilai didasarkan pada kinerja individu yang difilmkan melalui drone, dia tidak terlalu keberatan. Maklum, tim Kim Suho dan Shin Jong-hak masing-masing menempati posisi pertama dan kedua.
Tapi dia merasa sedih bahwa tim Chae Na-yun datang lebih tinggi. Drone memfilmkan segalanya. Mereka akan dikirim ke jam tangan pintar Anda, jadi mengapa Anda cepat atau lambat untuk berburu monster Anda, kompatibilitas tim Anda dengan monster itu, dan bagaimana Anda dapat meningkatkan untuk waktu berikutnya. Itu akan menjadi bagian dari nilai Anda. Petik 2. Kim Soo-hyuk memberikan pernyataan panjang lebar. Yo Yeon-ha sedikit menoleh dan melihat ke belakang. Seorang pria yang tampak kusam menguap linglung. Itu sepenuhnya salahnya bahwa timnya datang terlambat. Karena dia kekurangan stamina, mereka tidak bisa mencapai monster dengan cepat. Apa yang seharusnya diambil hanya 10 menit berakhir dengan mengambil 50 menit. Tapi itu juga berkat dia bahwa mereka berhasil berakhir di urutan ke-16. Serenadenya yang cepat menghilangkan semua gurita bayi dalam 3 detik. Karena Yo Yeon-ha siap untuk berkelahi dengan mereka selama 15 menit, dapat dikatakan bahwa ia memainkan peran besar. Tapi tentu saja, dia masih memainkan peran terbesar karena dia adalah orang yang menghancurkan punuk tubuh utama. Petik 2. Yo Yeon-ha menahan dorongan hatinya untuk menyalahkan seseorang. Tapi itu hanya meningkatkan rasa kecemburuan dan kecemburuan yang tidak masuk akal yang dia rasakan terhadap Chae Na-yun. Dia menghadap ke depan dan menatap kepala Chae Na-yun. Jika dia tidak ketahuan, dia ingin memukul bagian belakang kepalanya. Tangan Yo Yeon-ha gemetar, meraih ke arah kepala Chae Na-yun. Tetapi alih-alih mengambil tindakan ekstrim seperti itu, dia dengan ringan menyentuh bahu Chae Na-yun. Na-yun, bagaimana? Seperti yang Anda lihat. Tempat keempat. Sayang sekali. Saya ingin mengalahkan Shin Jong-hak dan Rahel. Bagaimana denganmu? Petik 2. Aku, ke-16. Oh, wow, kamu mendapat peringkat 16 dengan pistol itu menggunakan penembak jitu. Petik 2. Kami mendapat gurita punuk hitam. Kami hanya harus menghilangkan punuk. Petik 2. Dan itu yang kamu lakukan, kan? Yo Yeon-ha mengangguk dengan senyum cerah. Iya. Larut malam, setelah akhir kelas reguler, saya berolahraga di ruang pelatihan. Karena saya baru saja kembali dari berlari, saya merasa seperti sekarat. Tetapi itu adalah sesuatu yang perlu saya lakukan, saya fokus untuk berolahraga selama 3 jam. Untungnya, peralatan pelatihan tidak terlalu berbeda dari bumi. Hanya saja bobotnya lebih berat. Misalnya, mesin ekstensi kaki naik dari 15 kg menjadi 500 kg. Setelah menyelesaikan latihan saya mencari-cari kembali ke ruang ganti seperti zombie dan jatuh di kursi. Setelah menghirup napas selama 5 menit, saya mengeluarkan laptop dan minuman pemulihan dari tas. Pertama, saya memeriksa hasil hari ini dengan laptop. Keberuntungan berlaku. Karena musuh hanyalah monster tingkat rendah, akurimu meningkat pesat. Semua serangan mencapai sasarannya. Kemahiran hadiah Anda meningkat sebesar 20%. Persepsi meningkat 0,03. Keberuntungan berlaku. Mata dan telinga Anda tampaknya bekerja lebih baik. Anda mendapatkan 27 SP. Seperti yang diharapkan, aku tampaknya beruntung dengan keakuratan yang aku tunjukkan selama latihan tempur hari ini. Dan berkat menonjol ke Yo Yeon-ha, saya mendapatkan beberapa SP juga. Melalui berolahraga, kekuatanmu meningkat 0,02. Melalui berolahraga, stamina kamu meningkat 0,02. Melalui berolahraga, vitalitasmu meningkat 0,02. Mana mencair secara misterius ke dalam serat otot Anda yang sobek. Kekuatan, stamina, dan vitalitas Anda meningkat sebesar 0,03. Jumlah statistik yang saya dapatkan dari berolahraga lebih dari yang saya harapkan. Sesuatu seperti ini tidak mungkin terjadi di bumi. Pencerahan dan keberuntungan pasti memainkan peran. Tetapi dengan rasa sakit yang tajam di seluruh tubuh saya tidak yakin saya bisa bangun besok. Tentu saja, saya sudah punya solusi dalam pikiran. Sama dengan. Minuman pemulihan kelelahan. Kembalikan tubuh dari kelelahan. Berisi sejumlah kecil mana yang beriklim sedang. Asteris SP saat ini, 36. Sama dengan. Ini adalah minuman pemulihan kelelahan yang disediakan oleh Cube. Saya berencana memodifikasi efeknya. Tentu saja, sesuatu seperti, benar-benar memulihkan tubuh dari kelelahan, tidak mungkin berhasil. Bahkan jika itu terjadi, akan sia-sia menggunakan semua SP saya. Tetapi dengan jumlah pembatasan yang tepat, saya dapat menghasilkan produk yang layak. Saya menambahkan satu baris ke deskripsi minuman pemulihan. Jika Kim Ha-jin akan tidur dalam 2 jam penggunaan, ia perlahan-lahan akan pulih dari kelelahan fisik selama 8 jam. Saya memasukkan 4 batasan. Hanya Kim Ha-jin. Tidur dalam 2 jam penggunaan. Kelelahan fisik saja. Pemulihan non-instan, tetapi lambat selama 8 jam. Anda dapat menyimpan pengaturan yang dimodifikasi menggunakan 0,5 SP. Karena minuman itu sudah memiliki efek yang sama, jumlah SP yang dibutuhkan persis jumlah yang saya dapatkan dari berolahraga. Setelah menyimpan efek yang dimodifikasi, saya meneguk minuman. Bull. Sekarang, saya harus kembali dan tidur. Kalau tidak, minuman itu akan sia-sia. Persendianku. Aku terhuyung ke depan seperti zombie. Pada jam yang sama, Yo Yeon-ha menganalisis video dari pelatihan tempur hari itu.
Dengan beberapa drone merekam setiap tim, dia bisa melihat pertempuran dari berbagai sudut. Petik 2. Setidaknya dia cepat. Semakin dia melihatnya, semakin dia ingin tahu. Gurita punuk hitam menembakkan total 59 bayi. Tetapi sebelum mereka bahkan bisa menyentuh tanah, mereka dihilangkan oleh peluru penembak jitu. Gurita punuk hitam biasanya menyerap kembali bayi-bayi yang mereka tembak untuk memulihkan energi mereka. Kemudian, mereka akan menembak lebih banyak dari punuk mereka. Karena sifat menjengkelkan ini, Yoyonha siap untuk pertempuran berlarut-larut, tetapi pertarungan yang sebenarnya telah berakhir hanya dalam 10 menit. Aku tidak ingat melihatnya di Akademi Agen Militer. Semakin dia memikirkannya, orang asing yang menjadi penembak jitu ini tampaknya. Staminanya lebih rendah dari taruna lainnya, dan dia juga tiba-tiba mengganti senjatanya. Sejauh itulah Yoyonha mencatat tentang Kim Ha-jin. Dia menerima pesan mendadak. Ada apa? Itu adalah Shin Jong-hak. Sambil tersenyum, Yoyonha mengetuk keyboard hologram. Menganalisis video dari hari ini gelombang. Kenapa kamu melakukan itu sekarang? Aku akan mewarisi guild di masa depan, jadi aku harus mencari talenta yang menjanjikan. Tidak ada satupun di tim Anda. Semuanya sampah. Yoyonha terkekeh. Dia benar, tetapi juga sombong. Jika itu orang lain selain Shin Jong-hak, dia akan menemukan perilaku seperti itu menjijikkan. Tetapi fakta bahwa dia adalah Shin Jong-hak mengubah kesombongan dan kekurang ajarannya menjadi anggun. Itu bukan penjelasan yang logis, tetapi alasan Yoyonha menyukai Shin Jong-hak jauh dari logis sejak awal. Bagaimana dengan pria yang menembak? Haha. Jadi dia penasaran. Dia memiliki sisi yang cukup lucu untuknya juga. Dia baik-baik saja. Dia melakukan pekerjaan seorang pria. Persis seperti yang Anda harapkan dari peringkat 934. 2,78 detik. Dalam waktu singkat itu, pria itu telah menembakkan 60 peluru dan mengenai 59. Yoyonha membuat gerakan menarik dengan jari telunjuknya. Apakah mungkin menarik pelatuk 20 kali dalam sedetik? Atau apakah pistol itu memiliki tombol tembak otomatis? Ding dong. Di tengah pemikirannya, bel berbunyi. Ah, layanan kamarku ada di sini. Yoyonha melompat ke pintu. Membuka pintu, dia melihat kepala pelayan berpakaian rapi menunggu di depan. Dia senang melihat kepala pelayan yang dipilih ayahnya untuknya. Terima kasih, Sehansi. Kepala pelayan membungkuk dengan hormat. Yoyonha mengambil makanannya dan kembali ke tempat duduknya. Saya kembali. Apakah kamu menunggu? Yoyonha membuka tutup berbentuk kubah di piring peraknya yang elegan. Tidak. Di dalamnya ada makanan biasa. Sebuah pati di antara dua roti, simbol ikon rakyat jelata. Di sampingnya ada kentang goreng dan sebotol kok. Itu set hamburger. Pertama, dia mengunyah goreng. Apa yang Anda pesan? Shin Jong-hak bertanya pada waktu yang tepat. Yoyonha menjawab dengan santai. Seperti biasa, sedikit pintu masuk foyer Grass. Chapter 9. Kelas pertama hari Rabu, pelatihan anti-personil. Kelas yang berdurasi 2 jam ini hanya memiliki 2 taruna membentuk satu pasangan dan saling bertarung. Spar dilakukan dengan melatih senjata, membuat pertarungan tidak terlalu menyakitkan dan lebih mudah untuk dinilai. Di kelas ini, Kim Suho berpasangan dengan Yi Yong-han, dan Shin Jong-hak berpasangan dengan Kim Horak. Peringkat 934 Kim Ha-jin, bangun. Aku tidak bisa. Sedangkan aku berkelahi dengan instruktur tempur anti-personil daripada seorang kadet. Itu karena tidak ada senjata untuk pelatihan. Karena pistol asli tidak dapat digunakan dalam perdebatan karena takut cedera yang tidak disengaja, saya terjebak melawan instruktur. Apa maksudmu kamu tidak bisa? Instruktur perempuan memerintahkan saya untuk memberikan segalanya. Tepat 1 menit kemudian, instruktur yang memberikan semuanya. Tampaknya, hadiah, saya lebih mengancam daripada yang dia perkirakan. Bangun. Melihat peluruku sedikit menggaruk lengannya, dia marah dan menyambar kerahku. Sekarang setelah hal ini terjadi, saya menyesal menghabiskan 2 minggu pertama saya di dunia ini berkeliling. Saya harus menghabiskan waktu berolahraga. Aku tidak bisa melanjutkan. Ya kamu bisa. Tubuhku tidak akan bergerak. Itu akan. Instruktur dengan paksa menarik saya. Angkat pelindungmu dan lakukan sesuatu. Dia menyuruh saya melakukan sesuatu, tetapi pistol di tangan saya terasa berat. Aku menarik pelatuknya dengan setengah hati. Instruktur memblokir peluru dengan tangannya. Lalu, dia menjebakku. Tidak dapat menahan diri, saya tersandung dan jatuh. Perasaan menggetarkan menjalari tubuh saya. Aku menyerah. Kamu tidak bergerak setelah memotret. Saya bilang lakukan sesuatu. Petik 2. Cak, dia menamparkan wajahku. Bangun. Cak, saya mulai merasa kesal. Kalau dipikir-pikir, bukankah wanita ini lebih muda dariku? Aku bilang, bangun. Saya menolak untuk mengambilnya untuk ketiga kalinya. Saya meraih lengannya nyaris, lalu. Kamu keparat. Saya menggigit rambut instruktur dengan gigi saya. Ah, apa yang sedang kamu lakukan? 934. Berangkat. Mengeroyok rambutnya, aku menarik kembali seolah-olah hidupku bergantung padanya.
Tindakan aneh saya membuat sekeliling menjadi sunyi, tetapi saya tidak punya waktu untuk memperhatikan sesuatu seperti itu. Ini peringatan. Berangkat. Saya berkata, let go. Petik 2. Rambut ini, aku akan menggigitnya. Aku bersumpah akan menggigitnya. Kamu. Aku bisa melihat tangan instruktur di depan mataku. Saya tidak ingat apa yang terjadi selanjutnya. Tapi karena saya berhasil mendapatkan 40 SP dari itu tidak terasa seperti perdagangan yang buruk. Kyuup memiliki klub. Instruktur kepala Kim Soo-hyuk mengatakan kepada kami bahwa kami tidak akan dapat menikmati masa muda kami, tetapi saya tidak mengatur Kyuup menjadi tempat yang mengerikan. Sementara itu normal ditutupi dengan darah monster atau untuk membunuh jin dari waktu ke waktu, Kyuup mendorong para kadet untuk menikmati hobi mereka untuk kesehatan mental mereka. Berada dalam suatu hubungan secara teknis dilarang, tetapi itu diam-diam diizinkan oleh semua fakultas. Klub Kyuup tidak berbeda dengan lingkaran perguruan tinggi. Promosi klub terjadi pada minggu kedua setelah taruna tahun pertama masuk. Saya menetapkan jumlah klub dalam novel saya sekitar 100, tetapi mengingat hanya ada 5.000 taruna di seluruh sekolah, itu mungkin bukan yang paling realistis. Bagaimanapun, ada klub untuk hampir semua topik. Ada klub seperti hobi seperti bowling, biliar, dan VR, sementara ada juga klub akademik seperti belajar, seni bela diri, dan pelatihan. Saya berencana untuk bergabung dengan lebih dari satu klub. Tentunya, tujuan untuk tetap dekat dengan karakter utama. Saya sudah tahu siapa yang ada di klub mana. Kim Soo-ho dan Yi Yong-han sedang dalam perjalanan, Chae Na-yun dalam perjalanan dan berburu, Yo Yeon-ha dalam perjalanan dan akademisi, Shin Jong-hak tidak dalam apapun, dan Rahel sedang membaca. Jelas, keliling klub adalah pilihan yang jelas. Selanjutnya, saya harus memilih dari klub berburu, klub membaca, dan klub akademik. Karena siswa dapat bergabung dengan beberapa klub, saya dapat bergabung dengan keempat klub jika saya mau. Tetapi itu terlalu sulit secara realistis. Saya hanya punya satu tubuh untuk bekerja. Di antara ini, klub termudah untuk mendapatkan SP dari tampaknya adalah klub akademik. Dan dari klub-klub akademik, lingkaran akademik yang disebut Veritas memiliki antagonis yang memainkan peran penting di awal cerita. Klub VR, cerita rakyat desa. Menarik. Tiba-tiba, saya mendapat perasaan aneh. Duduk di sebuah bangku di Taman Pahlawan Kyuup, saya melihat sekeliling. Kemungkinan karena semua kelas telah berakhir, taman itu ramai dengan orang-orang. Semuanya terasa terlalu misterius. Pengaturan yang telah saya tuliskan telah mengambil nyawanya sendiri, mengisi lubang yang hilang dan menciptakan dunia ini. Ada banyak hal yang baru bagi saya. Klub VR yang saya sebutkan adalah salah satunya, dan begitu pula pasangan yang diam-diam bermesraan di balik semak-semak. Itu agak. Melihat mereka mulai sensitif, saya bangkit dengan cemberut. Setelah itu, saya berlarian kesibukan, mengumpulkan formulir aplikasi klub dari taman. 4 bentuk. Saya tidak mendapatkan tampilan yang baik ketika saya menerimanya, tetapi saya tetap berhasil. Aku pasti ingin bergabung dengan klub perjalanan. 4 karakter utama berada di klub keliling. Itu adalah hasil dari saya yang ingin mengikat mereka bersama untuk acara besar dan kecil. Tetapi dibandingkan dengan pentingnya klub dalam alur cerita, itu tidak populer di kalangan siswa. Itu hanya memiliki 20 orang dari ketiga kelas, dan tahun ketiga kebanyakan sibuk wawancara dengan guild dan misi magang. Secara realistis, klub hanya memiliki sekitar 14 orang. Saya tidak bisa menjelaskan alasannya. Begitulah cara saya mengaturnya karena memiliki lebih banyak orang tampak menyusahkan. Dalam hal apapun, klub keliling dikonfirmasi. Setelah memikirkan yang lain, saya memutuskan untuk bergabung dengan 2 lagi. Mengesampingkan klub baca, saya memilih klub berburu dan klub akademik. Klub dimulai setelah semua kelas berakhir, dan ketiga klub ini tidak tumpang tindih sama sekali. Klub akademik bertemu pada hari Selasa, berburu pada hari Kamis, dan bepergian adalah hari Sabtu atau Minggu. Rahel akhirnya ditinggalkan, tetapi dia adalah keberadaan yang tak tersentuh untuk saat ini. Baik. Pukulan keras. Setelah menjentikan surat lamaran dengan jari saya berdiri. Sekarang, saatnya untuk menerima lebih banyak tatapan tidak jelas dari para pemimpin klub. Ibu kota Korea, Seoul, dipenuhi dengan guild yang bersaing untuk posisi teratas dunia. Serikat yang terhormat seperti Essence of the Stride, Desolate Moon, dan Frost Sanctuary, berlokasi di distrik guild yang didirikan secara kolektif di Seoul, menjadikannya pusat permintaan penjajakan jin dan monster, kemajuan teknologi, dan bisnis. Kunjungan guild diatur untuk Jumat 2 minggu kemudian. Distrik guild Seoul dipenuhi dengan gedung pencakar langit. Tapi satu bangunan yang sangat cemerlang tidak begitu tinggi. Desain geometris bangunan ini menarik perhatian orang yang lewat. Itu adalah bangunan milik guild, Critter's Secret Grace. Dengan teknologi teknik sulap mutakhir, bagian dalam bangunan 2 kali lebih besar dari yang terlihat dari luar, sedangkan kepadatan mana selalu dipertahankan di atas kelas 3. Mengerti. Dalam lingkungan yang optimal ini bahkan untuk pahlawan, wakil pemimpin Yun Seng-ah mengambil laporan sekretarisnya. Saat ini, perhatian Yun Seng-ah semata-mata ditujukan untuk menemukan talenta yang menjanjikan. Itu adalah fakta yang diakui secara luas bahwa mahasiswa baru Kyuup tahun ini luar biasa.
Dikatakan bahwa beberapa memiliki hadiah yang dapat mengubah peringkat guild. Jika dia membiarkan para pesaingnya mencuri mereka, posisi pertama tempat dia bekerja sangat keras untuk mendapatkan akan terancam. Akibatnya, mata Yun Sengah terpaku pada basis data intranet guild, yang berisi video dari pelatihan tempur pertama Cube. Kim Suho benar-benar sesuatu. Saat ini di layarnya adalah finisher tempat latihan pertama, Kim Suho. Bertempur melawan monster, ki pedangnya berdiri tajam. Tapi pedangnya ki bukan satu-satunya pemandangan yang menakjubkan. Gerakan pedangnya yang cair membuatnya tampak seperti pedangnya adalah air. Ilmu pedangnya tidak menyerupai orang lain, hampir seperti teknik pedang tanpa bentuk. Dengan teknik ini, dia sepertinya merobek ruang bersama dengan monster targetnya. Ya, dia juga sepertinya tidak dekat dengan guild manapun. Dia adalah prioritas utama kami. Petik 2. Aku ingin membawanya, tidak peduli apa. Oh, seseorang menggunakan pistol. Petik 2. Video Kim Suho berakhir, dan mata Yun Sengah memindai daftar yang tersisa bersinar keingintahuan. Iya nih, ada pembicaraan tentang itu di komunitas guild. Petik 2. Ada di sana. Maaf, saya terlalu sibuk akhir-akhir ini. Petik 2. Itu diunggah dari komunitas Cube. Dia berada di tim Yoyonha, dan itulah sebabnya itu mengumpulkan begitu banyak pandangan sejak awal. Menurut informasi orang dalam, dia cukup aneh. Yang aneh? Iya. Penasaran dengan individu unik ini, Yun Sengah memutar video. Tim 5. Jin Hoseng, Hazuki, Yoyonha, Kim Hajin. Meski tidak membuat kagum, video berdurasi 10 menit itu tentu saja menarik perhatiannya. Dia tidak menggunakan senapan otomatis dan masih bisa menembakkan 60 tembakan dalam 2,78 detik. Secara fisik tidak mungkin, bahkan jika Anda cukup cepat untuk menarik pelatuk 60 kali, pistol tidak akan mampu menahannya. Dengan kata lain, kekuatan trans fisik berperan. Iya nih, sepertinya dia mengganti senjatanya dari pedang menjadi pistol begitu dia memasuki Cube. Petik 2. Pencerahan. Aku pikir juga begitu. Pencerahan pada usia 17 tahun. Miring ke belakang, Yun Sengah jatuh dalam kontemplasi yang mendalam. Mengubah senjata seseorang setelah melalui pencerahan. Meskipun jarang, itu terjadi. Hadiah menyajikan kadet dengan individualitas, tetapi sebelum pencerahan, tidak mungkin untuk tahu persis apa hadiah itu. Dalam kasus-kasus seperti ini, di mana seseorang harus mengganti ke senjata yang tidak dikenalnya, seseorang perlu 3 tahun untuk mengejar ketinggalan. Ini juga mengapa Akademi Bawah Cube, Akademi Agen Militer, mendorong taruna untuk menggunakan berbagai senjata. Mengetahui cara menggunakan beberapa senjata memudahkan transisi dari satu senjata ke senjata lain jika diperlukan. Dia mengalami pencerahan lebih awal, tetapi jika hanya menggunakan senjata, hanya hadiah yang bisa dia lakukan, aku tidak bisa mengatakan itu terlalu diinginkan. Benar, jika hadiahnya bisa digunakan dengan busur, dia akan memilih busur. Yun Sengah setuju, tetapi menjadi tercerahkan pada usia 17 masih jarang terjadi. Setidaknya kita harus mengawasinya. Apakah ada perekrut gratis? Petik 2. Tidak, karena betapa luar biasanya taruna tahun ini, semua orang berada pada batasnya. Petik 2. Yun Sengah ragu-ragu. Saat ini, perekrut mahal. Bahkan jika dia merekrut perekrut baru, tanpa ikatan dengan guild, mereka bisa melarikan diri ke guild lain dengan informasi guild. Petik 2. Kalau begitu biarkan dia. Jika dia benar-benar istimewa, saya yakin dia akan menonjol lagi. Petik 2. Pada keputusan itu, sekretarisnya mengangguk tanpa keberatan.